Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengejek Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ditinggal pergi ratusan diplomat dari berbagai negara. Momen itu terjadi pada Jumat 26 September saat Netanyahu baru naik podium untuk memulai pidato di sidang Majelis Umum PBB. Lewat akun X resminya, Khamenei menyebut aksi walkout para delegasi adalah bukti nyata bahwa rezim Israel kini yang paling dibenci dan paling terisolasi di dunia. Tak hanya Iran, Hamas juga sebelumnya memberikan komentar senada. Kelompok tersebut menganggap aksi walkout peserta sidang menunjukkan bahwa Israel terisolasi akibat terus-menerus menyerang Gaza. Dalam siaran YouTube PBB, bangku yang awalnya terisi mulai kosong ketika Netanyahu naik podium. Ratusan diplomat dari berbagai negara termasuk Arab, Afrika, dan negara muslim lainnya ramai-ramai keluar ruangan. Sebagian orang yang pro-Israel berdiri sambil bertepuk tangan. Meski sempat riuh, Netanyahu tetap menyampaikan pidato selama kurang lebih 40 menit. Sistem pertahanan udara Israel mencegat sebuah rudal balistik pada Senin 29 September dini hari. Menurut keterangan dari pihak militer, rudal tersebut ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman. Dikutip dari The Times of Israel, belum ada laporan langsung mengenai dampak atau cedera akibat pencegatan rudal. Namun sirine telah berbunyi di Israel Tengah dan sejumlah permukiman di tepi barat selatan. Houthi juga belum memberikan informasi terkait serangan terbaru ke Israel di Telegram resminya. Bagi Israel, kelompok Yaman dianggap sebagai teroris karena mengancam keamanan negaranya. Belum lagi tindakan Houthi yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah telah membuat Amerika Serikat hingga Eropa geram. Namun Houthi menegaskan hanya kapal-kapal terkait Israel yang menjadi target. Semata-mata tindakan itu dilakukan untuk membela rakyat Gaza Palestina. Sejumlah kelompok di Timur Tengah pun mendukung aksi Houthi karena dianggap berani melawan penindasan. Nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mendadak mencuat dan disebut sebagai kandidat pemimpin pemerintahan transisi Gaza seusai perang dan Hamas dilucuti. Blair bahkan disebut sudah terlibat diskusi soal kepemimpinan otoritas transisi ini. Munculnya nama Tony Blair bersama dengan proposal yang muncul di berbagai media internasional, bahkan proposal tersebut diklaim telah mendapatkan dukungan dari Gedung Putih dan akan membuat Blair memimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB serta negara-negara Teluk. Pada bulan Agustus, ia bergabung dalam pertemuan Gedung Putih dengan Donald Trump untuk membahas rencana wilayah tersebut. Blair diklaim akan memimpin sebuah badan ternama yang bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza atau GITA. Berdasarkan laporan media Israel, mereka akan berupaya mendapatkan mandat PBB untuk menjadi otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama 5 tahun. Sementara itu, The Guardian melaporkan bahwa diplomat barat belum sepakat pada rencana Blair untuk memimpin Palestina. Mereka juga mengatakan bahwa sampai sekarang Trump masih berencana untuk mewujudkan gencatan senjata dengan syarat-syarat yang sedang disepakati. Pasukan perlawanan Palestina melakukan sejumlah operasi kualitatif menargetkan posisi-posisi tentara hingga kendaraan tempur Israel di sejumlah wilayah Gaza. Akibat serangan ini, Israel mengalami kerugian karena tanknya satu persatu hancur dan jumlah tentara yang terbunuh terus bertambah. Brigade Al-Qassam mengonfirmasi bahwa mereka berhasil menargetkan tank Merkava Israel dengan peluru Yasin 105. Serangan terjadi di selatan Menara Al-Salhi di wilayah Tal Al-Hawa, selatan kota, pada Sabtu 27 September 2025. Di wilayah yang sama, Brigade Qassam menyerang pasukan Israel yang bersembunyi di dalam sebuah rumah dengan rudal anti-personel. Sejumlah tentara dilaporkan terbunuh, namun ada pula yang terluka akibat serangan itu. Selain menargetkan tentara, mereka juga menyerang kendaraan pengangkut personel lapis baja Namer Israel dengan rudal tandem.
Sehari sebelumnya, pada Jumat 26 September, Hamas mengumumkan telah menargetkan tank Merkava dengan alat peledak SAWAS di dekat ladang Abu Zu. Serangan berlanjut pada 24 September, di mana Mujahidin menembak mati seorang tentara Israel dan membunuhnya seketika. Tak hanya Brigade Al-Hassam, upaya penyerangan juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka telah menargetkan tank Merkava Israel dengan rudal anti-tank di dekat persimpangan Al-Asal di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Selanjutnya, ledakan alat peledak anti-tank yang telah ditanam sebelumnya menghancurkan sebuah kendaraan militer Israel. Kelompok Hamas merilis video yang menampilkan adegan penyerangan tentara Israel dalam operasi bernama Batu Daud. Serangan itu dilakukan pada 20 Agustus lalu di Han Yunis, namun baru dirilis pada Minggu 28 September. Adegan pertama menampilkan momen saat pasukan Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Mereka membawa sejumlah peralatan yang nantinya digunakan untuk menyerang musuh. Tak lama kemudian, pasukan Hamas menyebar sambil berkamuflase. Momen itu disusul dengan baku tembak antara pasukan Hamas dengan tentara 66.000 jiwa sejak perang dimulai. يا رب وفق يا رب وفق يا رب وفق يا رب يا رب وفق. Militer Israel menggunakan sistem pengeras suara di truk-truk di dekat perbatasan Gaza untuk menyiarkan pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di Majelis Umum PBB, Jumat 26 September. Juru bicara pemerintah Israel mengatakan, langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya diplomasi publik pemerintah Israel. Kantor Netanyahu juga mengklaim militer telah mengambil alih sambungan telepon warga Gaza dan anggota Hamas untuk menyiarkan pidato tersebut. Meskipun belum ada bukti dari dalam Gaza bahwa hal itu benar-benar terjadi. Dalam pidatonya, Netanyahu menyatakan bahwa perang bisa segera berakhir jika Hamas dilucuti, Gaza didemilitarisasi, dan para sandera dikembalikan. Ia memperingatkan bahwa mereka yang tidak mematuhi akan diburu. Laporan awal menyebut tentara Israel dikerahkan ke Gaza untuk memasang atau melindungi pengeras suara, yang memicu kecaman di dalam negeri. Media Israel mengutip perwira militer yang mengatakan pengeras suara ditempatkan di dalam Gaza dan di sepanjang perbatasan pada Kamis malam. Pemerintah Palestina mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara-negara BRICS. Hal ini terjadi setelah meningkatnya pengakuan internasional atas status negara Palestina. Dikutip dari Anadolu Agency pada Sabtu 27 September, Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafiz membenarkan informasi tersebut. Meski sudah mengajukan permohonan sebagai anggota penuh, Palestina belum mendapat jawaban. Hafiz memaklumi hal tersebut karena memang ada persyaratan yang perlu dipenuhi untuk bisa menjadi bagian dari BRICS. Ia pun memastikan bahwa Palestina akan terus berpartisipasi dalam setiap agenda BRICS sebagai anggota tamu.
Sebagai informasi, BRICS dibentuk pada tahun 2006 oleh Rusia, China, India, dan Brasil, dengan Afrika Selatan bergabung pada tahun 2011. Sejak tahun 2024, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran telah bergabung dengan blok tersebut, sementara Indonesia bergabung pada Januari 2025. Terkait permohonan yang diajukan Palestina, China mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik langkah tersebut. Beijing juga berharap Palestina bisa bekerja sama untuk tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah
menggapah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan, termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengejek Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ditinggal pergi ratusan diplomat dari berbagai negara. Momen itu terjadi pada Jumat 26 September saat Netanyahu baru naik podium untuk memulai pidato di sidang Majelis Umum PBB. Lewat akun X resminya, Khamenei menyebut aksi walkout para delegasi adalah bukti nyata bahwa rezim Israel kini yang paling dibenci dan paling terisolasi di dunia. Tak hanya Iran, Hamas juga sebelumnya memberikan komentar senada. Kelompok tersebut menganggap aksi walkout peserta sidang menunjukkan bahwa Israel terisolasi akibat terus-menerus menyerang Gaza. Dalam siaran YouTube PBB, bangku yang awalnya terisi mulai kosong ketika Netanyahu naik podium. Ratusan diplomat dari berbagai negara termasuk Arab, Afrika, dan negara muslim lainnya ramai-ramai keluar ruangan. Sebagian orang yang pro-Israel berdiri sambil bertepuk tangan. Meski sempat riuh, Netanyahu tetap menyampaikan pidato selama kurang lebih 40 menit. Sistem pertahanan udara Israel mencegat sebuah rudal balistik pada Senin 29 September dini hari. Menurut keterangan dari pihak militer, rudal tersebut ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman. Dikutip dari The Times of Israel, belum ada laporan langsung mengenai dampak atau cedera akibat pencegatan rudal. Namun sirine telah berbunyi di Israel Tengah dan sejumlah permukiman di tepi barat selatan. Houthi juga belum memberikan informasi terkait serangan terbaru ke Israel di Telegram resminya. Bagi Israel, kelompok Yaman dianggap sebagai teroris karena mengancam keamanan negaranya. Belum lagi tindakan Houthi yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah telah membuat Amerika Serikat hingga Eropa geram. Namun Houthi menegaskan hanya kapal-kapal terkait Israel yang menjadi target. Semata-mata tindakan itu dilakukan untuk membela rakyat Gaza Palestina. Sejumlah kelompok di Timur Tengah pun mendukung aksi Houthi karena dianggap berani melawan penindasan.
Nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mendadak mencuat dan disebut sebagai kandidat pemimpin pemerintahan transisi Gaza seusai perang dan Hamas dilucuti. Blair bahkan disebut sudah terlibat diskusi soal kepemimpinan otoritas transisi ini. Munculnya nama Tony Blair bersama dengan proposal yang muncul di berbagai media internasional, bahkan proposal tersebut diklaim telah mendapatkan dukungan dari Gedung Putih dan akan membuat Blair memimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB serta negara-negara Teluk. Pada bulan Agustus, ia bergabung dalam pertemuan Gedung Putih dengan Donald Trump untuk membahas rencana wilayah tersebut. Blair diklaim akan memimpin sebuah badan ternama yang bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza atau GITA. Berdasarkan laporan media Israel, mereka akan berupaya mendapatkan mandat PBB untuk menjadi otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama 5 tahun. Sementara itu, The Guardian melaporkan bahwa diplomat barat belum sepakat pada rencana Blair untuk memimpin Palestina. Mereka juga mengatakan bahwa sampai sekarang Trump masih berencana untuk mewujudkan gencatan senjata dengan syarat-syarat yang sedang disepakati. Pasukan perlawanan Palestina melakukan sejumlah operasi kualitatif menargetkan posisi-posisi tentara hingga kendaraan tempur Israel di sejumlah wilayah Gaza. Akibat serangan ini, Israel mengalami kerugian karena tanknya satu persatu hancur dan jumlah tentara yang terbunuh terus bertambah. Brigade Al-Qassam mengonfirmasi bahwa mereka berhasil menargetkan tank Merkava Israel dengan peluru Yasin 105. Serangan terjadi di selatan Menara Al-Salhi di wilayah Tal Al-Hawa, selatan kota, pada Sabtu 27 September 2025. Di wilayah yang sama, Brigade Qassam menyerang pasukan Israel yang bersembunyi di dalam sebuah rumah dengan rudal anti-personel. Sejumlah tentara dilaporkan terbunuh, namun ada pula yang terluka akibat serangan itu. Selain menargetkan tentara, mereka juga menyerang kendaraan pengangkut personel lapis baja Namer Israel dengan rudal tandem. Sehari sebelumnya, pada Jumat 26 September, Hamas mengumumkan telah menargetkan tank Merkava dengan alat peledak Sawas di dekat ladang Abu Zu. Serangan berlanjut pada 24 September, di mana Mujahidin menembak mati seorang tentara Israel dan membunuhnya seketika. Tak hanya Brigade Al-Qassam, upaya penyerangan juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka telah menargetkan tank Merkava Israel dengan rudal anti-tank di dekat persimpangan Al-Asal di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Selanjutnya, ledakan alat peledak anti-tank yang telah ditanam sebelumnya menghancurkan sebuah kendaraan militer Israel. Kelompok Hamas merilis video yang menampilkan adegan penyerangan tentara Israel dalam operasi bernama Batu Daud. Serangan itu dilakukan pada 20 Agustus lalu di Khan Yunis, namun baru dirilis pada Minggu 28 September. Adegan pertama menampilkan momen saat pasukan Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Mereka membawa sejumlah peralatan yang nantinya digunakan untuk menyerang musuh. Tak lama kemudian, pasukan Hamas menyebar sambil berkamuflase. Momen itu disusul dengan baku tembak antara pasukan Hamas dengan tentara Israel. Namun tidak ada rincian mengenai jumlah korban luka maupun tewas akibat bentrok tersebut. Per hari ini, Senin 29 September, Israel masih terus melancarkan serangan di jalur Gaza. AP News melaporkan serangan terbaru menewaskan 59 orang yang membuat angka kematian di daerah tersebut mencapai 66.000 jiwa sejak perang dimulai.
بوسك يا رب وفق يا رب يا رب وفق. Militer Israel menggunakan sistem pengeras suara di truk-truk di dekat perbatasan Gaza untuk menyiarkan pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di Majelis Umum PBB, Jumat 26 September. Juru bicara pemerintah Israel mengatakan, langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya diplomasi publik pemerintah Israel. Kantor Netanyahu juga mengklaim militer telah mengambil alih sambungan telepon warga Gaza dan anggota Hamas untuk menyiarkan pidato tersebut. Meskipun belum ada bukti dari dalam Gaza bahwa hal itu benar-benar terjadi. Dalam pidatonya, Netanyahu menyatakan bahwa perang bisa segera berakhir jika Hamas dilucuti, Gaza didemilitarisasi, dan para sandera dikembalikan. Ia memperingatkan bahwa mereka yang tidak mematuhi akan diburu. Laporan awal menyebut tentara Israel dikerahkan ke Gaza untuk memasang atau melindungi pengeras suara, yang memicu kecaman di dalam negeri. Media Israel mengutip perwira militer yang mengatakan pengeras suara ditempatkan di dalam Gaza dan di sepanjang perbatasan pada Kamis malam. Pemerintah Palestina mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara-negara BRICS. Hal ini terjadi setelah meningkatnya pengakuan internasional atas status negara Palestina. Dikutip dari Anadolu Agency pada Sabtu 27 September, Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafiz membenarkan informasi tersebut. Meski sudah mengajukan permohonan sebagai anggota penuh, Palestina belum mendapat jawaban. Hafiz memaklumi hal tersebut karena memang ada persyaratan yang perlu dipenuhi untuk bisa menjadi bagian dari BRICS. Ia pun memastikan bahwa Palestina akan terus berpartisipasi dalam setiap agenda BRICS sebagai anggota tamu. Sebagai informasi, BRICS dibentuk pada tahun 2006 oleh Rusia, China, India, dan Brasil, dengan Afrika Selatan bergabung pada tahun 2011. Sejak tahun 2024, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran telah bergabung dengan blok tersebut, sementara Indonesia bergabung pada Januari 2025. Terkait permohonan yang diajukan Palestina, China mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik langkah tersebut. Beijing juga berharap Palestina bisa bekerja sama untuk tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York.
Menurut Breitbart, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan, termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengejek Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ditinggal pergi ratusan diplomat dari berbagai negara. Momen itu terjadi pada Jumat 26 September saat Netanyahu baru naik podium untuk memulai pidato di sidang Majelis Umum PBB. Lewat akun X resminya, Khamenei menyebut aksi walkout para delegasi adalah bukti nyata bahwa rezim Israel kini
yang paling dibenci dan paling terisolasi di dunia. Tak hanya Iran, Hamas juga sebelumnya memberikan komentar senada. Kelompok tersebut menganggap aksi walkout peserta sidang menunjukkan bahwa Israel terisolasi akibat terus-menerus menyerang Gaza. Dalam siaran YouTube PBB, bangku yang awalnya terisi mulai kosong ketika Netanyahu naik podium. Ratusan diplomat dari berbagai negara termasuk Arab, Afrika, dan negara muslim lainnya ramai-ramai keluar ruangan. Sebagian orang yang pro-Israel berdiri sambil bertepuk tangan. Meski sempat riuh, Netanyahu tetap menyampaikan pidato selama kurang lebih 40 menit. Sistem pertahanan udara Israel mencegat sebuah rudal balistik pada Senin 29 September dini hari. Menurut keterangan dari pihak militer, rudal tersebut ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman. Dikutip dari The Times of Israel, belum ada laporan langsung mengenai dampak atau cedera akibat pencegatan rudal. Namun sirine telah berbunyi di Israel Tengah dan sejumlah permukiman di tepi barat selatan. Houthi juga belum memberikan informasi terkait serangan terbaru ke Israel di Telegram resminya. Bagi Israel, kelompok Yaman dianggap sebagai teroris karena mengancam keamanan negaranya. Belum lagi tindakan Houthi yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah telah membuat Amerika Serikat hingga Eropa geram. Namun Houthi menegaskan hanya kapal-kapal terkait Israel yang menjadi target. Semata-mata tindakan itu dilakukan untuk membela rakyat Gaza Palestina. Sejumlah kelompok di Timur Tengah pun mendukung aksi Houthi karena dianggap berani melawan penindasan. Nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mendadak mencuat dan disebut sebagai kandidat pemimpin pemerintahan transisi Gaza seusai perang dan Hamas dilucuti. Blair bahkan disebut sudah terlibat diskusi soal kepemimpinan otoritas transisi ini. Munculnya nama Tony Blair bersama dengan proposal yang muncul di berbagai media internasional, bahkan proposal tersebut diklaim telah mendapatkan dukungan dari Gedung Putih dan akan membuat Blair memimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB serta negara-negara Teluk. Pada bulan Agustus, ia bergabung dalam pertemuan Gedung Putih dengan Donald Trump untuk membahas rencana wilayah tersebut. Blair diklaim akan memimpin sebuah badan ternama yang bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza atau GITA. Berdasarkan laporan media Israel, mereka akan berupaya mendapatkan mandat PBB untuk menjadi otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama 5 tahun. Sementara itu, The Guardian melaporkan bahwa diplomat barat belum sepakat pada rencana Blair untuk memimpin Palestina. Mereka juga mengatakan bahwa sampai sekarang Trump masih berencana untuk mewujudkan gencatan senjata dengan syarat-syarat yang sedang disepakati. Pasukan perlawanan Palestina melakukan sejumlah operasi kualitatif menargetkan posisi-posisi tentara hingga kendaraan tempur Israel di sejumlah wilayah Gaza. Akibat serangan ini, Israel mengalami kerugian karena tanknya satu persatu hancur dan jumlah tentara yang terbunuh terus bertambah. Brigade Al-Qassam mengonfirmasi bahwa mereka berhasil menargetkan tank Merkava Israel dengan peluru Yasin 105. Serangan terjadi di selatan Menara Al-Salhi di wilayah Tal Al-Hawa, selatan kota, pada Sabtu 27 September 2025. Di wilayah yang sama, Brigade Qassam menyerang pasukan Israel yang bersembunyi di dalam sebuah rumah dengan rudal anti-personel. Sejumlah tentara dilaporkan terbunuh, namun ada pula yang terluka akibat serangan itu. Selain menargetkan tentara, mereka juga menyerang kendaraan pengangkut personel lapis baja Namer Israel dengan rudal tandem. Sehari sebelumnya, pada Jumat 26 September, Hamas mengumumkan telah menargetkan tank Merkava dengan alat peledak Sawas di dekat ladang Abu Zu. Serangan berlanjut pada 24 September, di mana Mujahidin menembak
mati seorang tentara Israel dan membunuhnya seketika. Tak hanya Brigade Al-Hassam, upaya penyerangan juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka telah menargetkan tank Merkava Israel dengan rudal anti-tank di dekat persimpangan Al-Asal di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Selanjutnya, ledakan alat peledak anti-tank yang telah ditanam sebelumnya menghancurkan sebuah kendaraan militer Israel. Kelompok Hamas merilis video yang menampilkan adegan penyerangan tentara Israel dalam operasi bernama Batu Daud. Serangan itu dilakukan pada 20 Agustus lalu di Han Yunis, namun baru dirilis pada Minggu 28 September. Adegan pertama menampilkan momen saat pasukan Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Mereka membawa sejumlah peralatan yang nantinya digunakan untuk menyerang musuh. Tak lama kemudian, pasukan Hamas menyebar sambil berkamuflase. Momen itu disusul dengan baku tembak antara pasukan Hamas dengan tentara Israel. Namun tidak ada rincian mengenai jumlah korban luka maupun tewas akibat bentrok tersebut. Per hari ini, Senin 29 September, Israel masih terus melancarkan serangan di jalur Gaza. AP News melaporkan serangan terbaru menewaskan 59 orang yang membuat angka kematian di daerah tersebut mencapai 66.000 jiwa sejak perang dimulai. وفق يا رب وفق يا رب وفق يا رب يا رب وفق. Militer Israel menggunakan sistem pengeras suara di truk-truk di dekat perbatasan Gaza untuk menyiarkan pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di Majelis Umum PBB, Jumat 26 September. Juru bicara pemerintah Israel mengatakan, langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya diplomasi publik pemerintah Israel. Kantor Netanyahu juga mengklaim militer telah mengambil alih sambungan telepon warga Gaza dan anggota Hamas untuk menyiarkan pidato tersebut. Meskipun belum ada bukti dari dalam Gaza bahwa hal itu benar-benar terjadi. Dalam pidatonya, Netanyahu menyatakan bahwa perang bisa segera berakhir jika Hamas dilucuti, Gaza didemilitarisasi, dan para sandera dikembalikan. Ia memperingatkan bahwa mereka yang tidak mematuhi akan diburu. Laporan awal menyebut tentara Israel dikerahkan ke Gaza untuk memasang atau melindungi pengeras suara, yang memicu kecaman di dalam negeri. Media Israel mengutip perwira militer yang mengatakan pengeras suara ditempatkan di dalam Gaza dan di sepanjang perbatasan pada Kamis malam. Pemerintah Palestina mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara-negara BRICS. Hal ini terjadi setelah meningkatnya pengakuan internasional atas status negara Palestina. Dikutip dari Anadolu Agency pada Sabtu 27 September, Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafiz membenarkan informasi tersebut. Meski sudah mengajukan permohonan sebagai anggota penuh, Palestina belum mendapat jawaban. Hafiz memaklumi hal tersebut karena memang ada persyaratan yang perlu dipenuhi untuk bisa menjadi bagian dari BRICS.
Ia pun memastikan bahwa Palestina akan terus berpartisipasi dalam setiap agenda BRICS sebagai anggota tamu. Sebagai informasi, BRICS dibentuk pada tahun 2006 oleh Rusia, China, India, dan Brasil, dengan Afrika Selatan bergabung pada tahun 2011. Sejak tahun 2024, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran telah bergabung dengan blok tersebut, sementara Indonesia bergabung pada Januari 2025. Terkait permohonan yang diajukan Palestina, China mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik langkah tersebut. Beijing juga berharap Palestina bisa bekerja sama untuk tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus
soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengejek Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ditinggal pergi ratusan diplomat dari berbagai negara. Momen itu terjadi pada Jumat 26 September saat Netanyahu baru naik podium untuk memulai pidato di sidang Majelis Umum PBB. Lewat akun X resminya, Khamenei menyebut aksi walkout para delegasi adalah bukti nyata bahwa rezim Israel kini yang paling dibenci dan paling terisolasi di dunia. Tak hanya Iran, Hamas juga sebelumnya memberikan komentar senada. Kelompok tersebut menganggap aksi walkout peserta sidang menunjukkan bahwa Israel terisolasi akibat terus-menerus menyerang Gaza. Dalam siaran YouTube PBB, bangku yang awalnya terisi mulai kosong ketika Netanyahu naik podium. Ratusan diplomat dari berbagai negara termasuk Arab, Afrika, dan negara muslim lainnya ramai-ramai keluar ruangan. Sebagian orang yang pro-Israel berdiri sambil bertepuk tangan. Meski sempat riuh, Netanyahu tetap menyampaikan pidato selama kurang lebih 40 menit. Sistem pertahanan udara Israel mencegat sebuah rudal balistik pada Senin 29 September dini hari. Menurut keterangan dari pihak militer, rudal tersebut ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman. Dikutip dari The Times of Israel, belum ada laporan langsung mengenai dampak atau cedera akibat pencegatan rudal. Namun sirine telah berbunyi di Israel Tengah dan sejumlah permukiman di tepi barat selatan. Houthi juga belum memberikan informasi terkait serangan terbaru ke Israel di Telegram resminya. Bagi Israel, kelompok Yaman dianggap sebagai teroris karena mengancam keamanan negaranya. Belum lagi tindakan Houthi yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah telah membuat Amerika Serikat hingga Eropa geram. Namun Houthi menegaskan hanya kapal-kapal terkait Israel yang menjadi target. Semata-mata tindakan itu dilakukan untuk membela rakyat Gaza Palestina. Sejumlah kelompok di Timur Tengah pun mendukung aksi Houthi karena dianggap berani melawan penindasan.
Nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mendadak mencuat dan disebut sebagai kandidat pemimpin pemerintahan transisi Gaza seusai perang dan Hamas dilucuti. Blair bahkan disebut sudah terlibat diskusi soal kepemimpinan otoritas transisi ini. Munculnya nama Tony Blair bersama dengan proposal yang muncul di berbagai media internasional, bahkan proposal tersebut diklaim telah mendapatkan dukungan dari Gedung Putih dan akan membuat Blair memimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB serta negara-negara Teluk. Pada bulan Agustus, ia bergabung dalam pertemuan Gedung Putih dengan Donald Trump untuk membahas rencana wilayah tersebut. Blair diklaim akan memimpin sebuah badan ternama yang bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza atau GITA. Berdasarkan laporan media Israel, mereka akan berupaya mendapatkan mandat PBB untuk menjadi otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama 5 tahun. Sementara itu, The Guardian melaporkan bahwa diplomat Barat belum sepakat pada rencana Blair untuk memimpin Palestina. Mereka juga mengatakan bahwa sampai sekarang Trump masih berencana untuk mewujudkan gencatan senjata dengan syarat-syarat yang sedang disepakati. Pasukan perlawanan Palestina melakukan sejumlah operasi kualitatif menargetkan posisi-posisi tentara hingga kendaraan tempur Israel di sejumlah wilayah Gaza. Akibat serangan ini, Israel mengalami kerugian karena tanknya satu persatu hancur dan jumlah tentara yang terbunuh terus bertambah. Brigade Al-Qassam mengonfirmasi bahwa mereka berhasil menargetkan tank Merkava Israel dengan peluru Yasin 105. Serangan terjadi di selatan Menara Al-Salhi di wilayah Tal Al-Hawa, selatan kota, pada Sabtu 27 September 2025. Di wilayah yang sama, Brigade Qassam menyerang pasukan Israel yang bersembunyi di dalam sebuah rumah dengan rudal anti-personel. Sejumlah tentara dilaporkan terbunuh, namun ada pula yang terluka akibat serangan itu. Selain menargetkan tentara, mereka juga menyerang kendaraan pengangkut personel lapis baja Namer Israel dengan rudal tandem. Sehari sebelumnya, pada Jumat 26 September, Hamas mengumumkan telah menargetkan tank Merkava dengan alat peledak SAWAS di dekat ladang Abu Zu. Serangan berlanjut pada 24 September, di mana Mujahidin menembak mati seorang tentara Israel dan membunuhnya seketika. Tak hanya Brigade Al-Qassam, upaya penyerangan juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka telah menargetkan tank Merkava Israel dengan rudal anti-tank di dekat persimpangan Al-Asal di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Selanjutnya, ledakan alat peledak anti-tank yang telah ditanam sebelumnya menghancurkan sebuah kendaraan militer Israel. Kelompok Hamas merilis video yang menampilkan adegan penyerangan tentara Israel dalam operasi bernama Batu Daud. Serangan itu dilakukan pada 20 Agustus lalu di Khan Yunis, namun baru dirilis pada Minggu 28 September. Adegan pertama menampilkan momen saat pasukan Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Mereka membawa sejumlah peralatan yang nantinya digunakan untuk menyerang musuh. Tak lama kemudian, pasukan Hamas menyebar sambil berkamuflase. Momen itu disusul dengan baku tembak antara pasukan Hamas dengan tentara Israel. Namun tidak ada rincian mengenai jumlah korban luka maupun tewas akibat bentrok tersebut. Per hari ini, Senin 29 September, Israel masih terus melancarkan serangan di jalur Gaza. AP News melaporkan serangan terbaru menewaskan 59 orang yang membuat angka kematian di daerah tersebut mencapai 66.000 jiwa sejak perang dimulai.
يلا بصي. Militer Israel menggunakan sistem pengeras suara di truk-truk di dekat perbatasan Gaza untuk menyiarkan pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di Majelis Umum PBB, Jumat 26 September. Juru bicara pemerintah Israel mengatakan, langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya diplomasi publik pemerintah Israel. Kantor Netanyahu juga mengklaim militer telah mengambil alih sambungan telepon warga Gaza dan anggota Hamas untuk menyiarkan pidato tersebut. Meskipun belum ada bukti dari dalam Gaza bahwa hal itu benar-benar terjadi. Dalam pidatonya, Netanyahu menyatakan bahwa perang bisa segera berakhir jika Hamas dilucuti, Gaza didemilitarisasi, dan para sandera dikembalikan. Ia memperingatkan bahwa mereka yang tidak mematuhi akan diburu. Laporan awal menyebut tentara Israel dikerahkan ke Gaza untuk memasang atau melindungi pengeras suara, yang memicu kecaman di dalam negeri. Media Israel mengutip perwira militer yang mengatakan pengeras suara ditempatkan di dalam Gaza dan di sepanjang perbatasan pada Kamis malam. Pemerintah Palestina mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara-negara BRICS. Hal ini terjadi setelah meningkatnya pengakuan internasional atas status negara Palestina. Dikutip dari Anadolu Agency pada Sabtu 27 September, Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafiz membenarkan informasi tersebut. Meski sudah mengajukan permohonan sebagai anggota penuh, Palestina belum mendapat jawaban. Hafiz memaklumi hal tersebut karena memang ada persyaratan yang perlu dipenuhi untuk bisa menjadi bagian dari BRICS. Ia pun memastikan bahwa Palestina akan terus berpartisipasi dalam setiap agenda BRICS sebagai anggota tamu. Sebagai informasi, BRICS dibentuk pada tahun 2006 oleh Rusia, China, India, dan Brasil, dengan Afrika Selatan bergabung pada tahun 2011. Sejak tahun 2024, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran telah bergabung dengan blok tersebut, sementara Indonesia bergabung pada Januari 2025. Terkait permohonan yang diajukan Palestina, China mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik langkah tersebut. Beijing juga berharap Palestina bisa bekerja sama untuk tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York.
Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengejek Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ditinggal pergi ratusan diplomat dari berbagai negara. Momen itu terjadi pada Jumat 26 September saat Netanyahu baru naik podium untuk memulai pidato di sidang Majelis Umum PBB. Lewat akun X resminya, Khamenei menyebut aksi walkout para delegasi adalah bukti nyata bahwa rezim Israel kini
yang paling dibenci dan paling terisolasi di dunia. Tak hanya Iran, Hamas juga sebelumnya memberikan komentar senada. Kelompok tersebut menganggap aksi walkout peserta sidang menunjukkan bahwa Israel terisolasi akibat terus-menerus menyerang Gaza. Dalam siaran YouTube PBB, bangku yang awalnya terisi mulai kosong ketika Netanyahu naik podium. Ratusan diplomat dari berbagai negara termasuk Arab, Afrika, dan negara muslim lainnya ramai-ramai keluar ruangan. Sebagian orang yang pro-Israel berdiri sambil bertepuk tangan. Meski sempat riuh, Netanyahu tetap menyampaikan pidato selama kurang lebih 40 menit. Sistem pertahanan udara Israel mencegat sebuah rudal balistik pada Senin 29 September dini hari. Menurut keterangan dari pihak militer, rudal tersebut ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman. Dikutip dari The Times of Israel, belum ada laporan langsung mengenai dampak atau cedera akibat pencegatan rudal. Namun sirine telah berbunyi di Israel Tengah dan sejumlah permukiman di tepi barat selatan. Houthi juga belum memberikan informasi terkait serangan terbaru ke Israel di Telegram resminya. Bagi Israel, kelompok Yaman dianggap sebagai teroris karena mengancam keamanan negaranya. Belum lagi tindakan Houthi yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah telah membuat Amerika Serikat hingga Eropa geram. Namun Houthi menegaskan hanya kapal-kapal terkait Israel yang menjadi target. Semata-mata tindakan itu dilakukan untuk membela rakyat Gaza Palestina. Sejumlah kelompok di Timur Tengah pun mendukung aksi Houthi karena dianggap berani melawan penindasan. Nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mendadak mencuat dan disebut sebagai kandidat pemimpin pemerintahan transisi Gaza seusai perang dan Hamas dilucuti. Blair bahkan disebut sudah terlibat diskusi soal kepemimpinan otoritas transisi ini. Munculnya nama Tony Blair bersama dengan proposal yang muncul di berbagai media internasional, bahkan proposal tersebut diklaim telah mendapatkan dukungan dari Gedung Putih dan akan membuat Blair memimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB serta negara-negara Teluk. Pada bulan Agustus, ia bergabung dalam pertemuan Gedung Putih dengan Donald Trump untuk membahas rencana wilayah tersebut. Blair diklaim akan memimpin sebuah badan ternama yang bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza atau GITA. Berdasarkan laporan media Israel, mereka akan berupaya mendapatkan mandat PBB untuk menjadi otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama 5 tahun. Sementara itu, The Guardian melaporkan bahwa diplomat barat belum sepakat pada rencana Blair untuk memimpin Palestina. Mereka juga mengatakan bahwa sampai sekarang Trump masih berencana untuk mewujudkan gencatan senjata dengan syarat-syarat yang sedang disepakati. Pasukan perlawanan Palestina melakukan sejumlah operasi kualitatif menargetkan posisi-posisi tentara hingga kendaraan tempur Israel di sejumlah wilayah Gaza. Akibat serangan ini, Israel mengalami kerugian karena tanknya satu persatu hancur dan jumlah tentara yang terbunuh terus bertambah. Brigade Al-Qassam mengonfirmasi bahwa mereka berhasil menargetkan tank Merkava Israel dengan peluru Yasin 105. Serangan terjadi di selatan Menara Al-Salhi di wilayah Tal Al-Hawa, selatan kota, pada Sabtu 27 September 2025. Di wilayah yang sama, Brigade Qassam menyerang pasukan Israel yang bersembunyi di dalam sebuah rumah dengan rudal anti-personel. Sejumlah tentara dilaporkan terbunuh, namun ada pula yang terluka akibat serangan itu. Selain menargetkan tentara, mereka juga menyerang kendaraan pengangkut personel lapis baja Namer Israel dengan rudal tandem. Sehari sebelumnya, pada Jumat 26 September, Hamas mengumumkan telah menargetkan tank Merkava dengan alat peledak SAWAS di dekat ladang Abu Zu. Serangan berlanjut pada 24 September, di mana Mujahidin menembak
menembak mati seorang tentara Israel dan membunuhnya seketika. Tak hanya Brigade Al-Hassam, upaya penyerangan juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka telah menargetkan tank Merkava Israel dengan rudal anti-tank di dekat persimpangan Al-Asal di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Selanjutnya, ledakan alat peledak anti-tank yang telah ditanam sebelumnya menghancurkan sebuah kendaraan militer Israel. Kelompok Hamas merilis video yang menampilkan adegan penyerangan tentara Israel dalam operasi bernama Batu Daud. Serangan itu dilakukan pada 20 Agustus lalu di Khan Younis, namun baru dirilis pada Minggu 28 September. Adegan pertama menampilkan momen saat pasukan Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Mereka membawa sejumlah peralatan yang nantinya digunakan untuk menyerang musuh. Tak lama kemudian, pasukan Hamas menyebar sambil berkamuflase. Momen itu disusul dengan baku tembak antara pasukan Hamas dengan tentara Israel. Namun tidak ada rincian mengenai jumlah korban luka maupun tewas akibat bentrok tersebut. Per hari ini, Senin 29 September, Israel masih terus melancarkan serangan di jalur Gaza. AP News melaporkan serangan terbaru menewaskan 59 orang yang membuat angka kematian di daerah tersebut mencapai 66.000 jiwa sejak perang dimulai. وفق يا رب وفق يا رب وفق يا رب يا رب وفق. Militer Israel menggunakan sistem pengeras suara di truk-truk di dekat perbatasan Gaza untuk menyiarkan pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di Majelis Umum PBB, Jumat 26 September. Juru bicara pemerintah Israel mengatakan, langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya diplomasi publik pemerintah Israel. Kantor Netanyahu juga mengklaim militer telah mengambil alih sambungan telepon warga Gaza dan anggota Hamas untuk menyiarkan pidato tersebut. Meskipun belum ada bukti dari dalam Gaza bahwa hal itu benar-benar terjadi. Dalam pidatonya, Netanyahu menyatakan bahwa perang bisa segera berakhir jika Hamas dilucuti, Gaza didemilitarisasi, dan para sandera dikembalikan. Ia memperingatkan bahwa mereka yang tidak mematuhi akan diburu. Laporan awal menyebut tentara Israel dikerahkan ke Gaza untuk memasang atau melindungi pengeras suara, yang memicu kecaman di dalam negeri. Media Israel mengutip perwira militer yang mengatakan pengeras suara ditempatkan di dalam Gaza dan di sepanjang perbatasan pada Kamis malam. Pemerintah Palestina mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara-negara BRICS. Hal ini terjadi setelah meningkatnya pengakuan internasional atas status negara Palestina. Dikutip dari Anadolu Agency pada Sabtu 27 September, Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafiz membenarkan informasi tersebut. Meski sudah mengajukan permohonan sebagai anggota penuh, Palestina belum mendapat jawaban. Hafiz memaklumi hal tersebut karena memang ada persyaratan yang perlu dipenuhi untuk bisa menjadi bagian dari BRICS.
Ia pun memastikan bahwa Palestina akan terus berpartisipasi dalam setiap agenda BRICS sebagai anggota tamu. Sebagai informasi, BRICS dibentuk pada tahun 2006 oleh Rusia, China, India, dan Brasil, dengan Afrika Selatan bergabung pada tahun 2011. Sejak tahun 2024, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran telah bergabung dengan blok tersebut, sementara Indonesia bergabung pada Januari 2025. Terkait permohonan yang diajukan Palestina, China mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik langkah tersebut. Beijing juga berharap Palestina bisa bekerja sama untuk tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal
soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengejek Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ditinggal pergi ratusan diplomat dari berbagai negara. Momen itu terjadi pada Jumat 26 September saat Netanyahu baru naik podium untuk memulai pidato di sidang Majelis Umum PBB. Lewat akun X resminya, Khamenei menyebut aksi walkout para delegasi adalah bukti nyata bahwa rezim Israel kini yang paling dibenci dan paling terisolasi di dunia. Tak hanya Iran, Hamas juga sebelumnya memberikan komentar senada. Kelompok tersebut menganggap aksi walkout peserta sidang menunjukkan bahwa Israel terisolasi akibat terus-menerus menyerang Gaza. Dalam siaran YouTube PBB, bangku yang awalnya terisi mulai kosong ketika Netanyahu naik podium. Ratusan diplomat dari berbagai negara termasuk Arab, Afrika, dan negara muslim lainnya ramai-ramai keluar ruangan. Sebagian orang yang pro-Israel berdiri sambil bertepuk tangan. Meski sempat riuh, Netanyahu tetap menyampaikan pidato selama kurang lebih 40 menit. Sistem pertahanan udara Israel mencegat sebuah rudal balistik pada Senin 29 September dini hari. Menurut keterangan dari pihak militer, rudal tersebut ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman. Dikutip dari The Times of Israel, belum ada laporan langsung mengenai dampak atau cedera akibat pencegatan rudal. Namun sirine telah berbunyi di Israel Tengah dan sejumlah permukiman di tepi barat selatan. Houthi juga belum memberikan informasi terkait serangan terbaru ke Israel di Telegram resminya. Bagi Israel, kelompok Yaman dianggap sebagai teroris karena mengancam keamanan negaranya. Belum lagi tindakan Houthi yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah telah membuat Amerika Serikat hingga Eropa geram. Namun Houthi menegaskan hanya kapal-kapal terkait Israel yang menjadi target. Semata-mata tindakan itu dilakukan untuk membela rakyat Gaza Palestina. Sejumlah kelompok di Timur Tengah pun mendukung aksi Houthi karena dianggap berani melawan penindasan.
Nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mendadak mencuat dan disebut sebagai kandidat pemimpin pemerintahan transisi Gaza seusai perang dan Hamas dilucuti. Blair bahkan disebut sudah terlibat diskusi soal kepemimpinan otoritas transisi ini. Munculnya nama Tony Blair bersama dengan proposal yang muncul di berbagai media internasional, bahkan proposal tersebut diklaim telah mendapatkan dukungan dari Gedung Putih dan akan membuat Blair memimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB serta negara-negara Teluk. Pada bulan Agustus, ia bergabung dalam pertemuan Gedung Putih dengan Donald Trump untuk membahas rencana wilayah tersebut. Blair diklaim akan memimpin sebuah badan ternama yang bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza atau GITA, berdasarkan laporan media Israel. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengejek Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ditinggal pergi ratusan diplomat dari berbagai negara. Momen itu terjadi pada Jumat 26 September saat Netanyahu baru naik podium untuk memulai pidato di sidang Majelis Umum PBB. Lewat akun X resminya, Khamenei menyebut aksi walkout para delegasi adalah bukti nyata bahwa rezim Israel kini yang paling dibenci dan paling terisolasi di dunia. Tak hanya Iran, Hamas juga sebelumnya memberikan komentar senada. Kelompok tersebut menganggap aksi walkout peserta sidang menunjukkan bahwa Israel terisolasi akibat terus-menerus menyerang Gaza. Dalam siaran YouTube PBB, bangku yang awalnya terisi mulai kosong ketika Netanyahu naik podium. Ratusan diplomat dari berbagai negara termasuk Arab, Afrika, dan negara muslim lainnya ramai-ramai keluar ruangan. Sebagian orang yang pro-Israel berdiri sambil bertepuk tangan. Meski sempat riuh, Netanyahu tetap menyampaikan pidato selama kurang lebih 40 menit. Sistem pertahanan udara Israel mencegat sebuah rudal balistik pada Senin 29 September dini hari.
Menurut keterangan dari pihak militer, rudal tersebut ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman. Dikutip dari The Times of Israel, belum ada laporan langsung mengenai dampak atau cedera akibat pencegatan rudal. Namun sirine telah berbunyi di Israel Tengah dan sejumlah permukiman di tepi barat selatan. Houthi juga belum memberikan informasi terkait serangan terbaru ke Israel di Telegram resminya. Bagi Israel, kelompok Yaman dianggap sebagai teroris karena mengancam keamanan negaranya. Belum lagi tindakan Houthi yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah telah membuat Amerika Serikat hingga Eropa geram. Namun Houthi menegaskan hanya kapal-kapal terkait Israel yang menjadi target. Semata-mata tindakan itu dilakukan untuk membela rakyat Gaza Palestina. Sejumlah kelompok di Timur Tengah pun mendukung aksi Houthi karena dianggap berani melawan penindasan. Nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mendadak mencuat dan disebut sebagai kandidat pemimpin pemerintahan transisi Gaza seusai perang dan Hamas dilucuti. Blair bahkan disebut sudah terlibat diskusi soal kepemimpinan otoritas transisi ini. Munculnya nama Tony Blair bersama dengan proposal yang muncul di berbagai media internasional, bahkan proposal tersebut diklaim telah mendapatkan dukungan dari Gedung Putih dan akan membuat Blair memimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB serta negara-negara Teluk. Pada bulan Agustus, ia bergabung dalam pertemuan Gedung Putih dengan Donald Trump untuk membahas rencana wilayah tersebut. Blair diklaim akan memimpin sebuah badan ternama yang bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza atau GITA. Berdasarkan laporan media Israel, mereka akan berupaya mendapatkan mandat PBB untuk menjadi otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama 5 tahun. Sementara itu, The Guardian melaporkan bahwa diplomat barat belum sepakat pada rencana Blair untuk memimpin Palestina. Mereka juga mengatakan bahwa sampai sekarang Trump masih berencana untuk mewujudkan gencatan senjata dengan syarat-syarat yang sedang disepakati. Pasukan perlawanan Palestina melakukan sejumlah operasi kualitatif menargetkan posisi-posisi tentara hingga kendaraan tempur Israel di sejumlah wilayah Gaza. Akibat serangan ini, Israel mengalami kerugian karena tanknya satu persatu hancur dan jumlah tentara yang terbunuh terus bertambah. Brigade Al-Qassam mengonfirmasi bahwa mereka berhasil menargetkan tank Merkava Israel dengan peluru Yasin 105. Serangan terjadi di selatan Menara Al-Salhi di wilayah Tal Al-Hawa, selatan kota, pada Sabtu 27 September 2025. Di wilayah yang sama, Brigade Qassam menyerang pasukan Israel yang bersembunyi di dalam sebuah rumah dengan rudal anti-personel. Sejumlah tentara dilaporkan terbunuh, namun ada pula yang terluka akibat serangan itu. Selain menargetkan tentara, mereka juga menyerang kendaraan pengangkut personel lapis baja Namer Israel dengan rudal tandem. Sehari sebelumnya, pada Jumat 26 September, Hamas mengumumkan telah menargetkan tank Merkava dengan alat peledak SAWAS di dekat ladang Abu Zu. Serangan berlanjut pada 24 September, di mana Mujahidin menembak mati seorang tentara Israel dan membunuhnya seketika. Tak hanya Brigade Al-Qassam, upaya penyerangan juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka telah menargetkan tank Merkava Israel dengan rudal anti-tank di dekat persimpangan Al-Asal di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Selanjutnya, ledakan alat peledak anti-tank yang telah ditanam sebelumnya menghancurkan sebuah kendaraan militer Israel. Kelompok Hamas merilis video yang menampilkan adegan penyerangan tentara Israel dalam operasi bernama Batu Daud. Serangan itu dilakukan pada 20 Agustus lalu di Han Yunis, namun baru dirilis pada Minggu 28 September. Adegan pertama menampilkan momen saat pasukan Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Mereka membawa sejumlah peralatan yang nantinya digunakan untuk menyerang musuh. Tak lama kemudian, pasukan Hamas menyebar sambil berkamuflase. Momen itu disusul dengan baku tembak antara pasukan Hamas dengan tentara Israel. Namun tidak ada rincian mengenai jumlah korban luka maupun tewas akibat bentrok tersebut. Per hari ini, Senin 29 September, Israel masih terus melancarkan serangan di jalur Gaza.
AP News melaporkan serangan terbaru menewaskan 59 orang yang membuat angka kematian di daerah tersebut mencapai 66.000 jiwa sejak perang dimulai. وفق يا رب وفق يا رب وفق يا رب يا رب وفق. Militer Israel menggunakan sistem pengeras suara di truk-truk di dekat perbatasan Gaza untuk menyiarkan pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di Majelis Umum PBB, Jumat 26 September. Juru bicara pemerintah Israel mengatakan, langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya diplomasi publik pemerintah Israel. Kantor Netanyahu juga mengklaim militer telah mengambil alih sambungan telepon warga Gaza dan anggota Hamas untuk menyiarkan pidato tersebut. Meskipun belum ada bukti dari dalam Gaza bahwa hal itu benar-benar terjadi. Dalam pidatonya, Netanyahu menyatakan bahwa perang bisa segera berakhir jika Hamas dilucuti, Gaza didemilitarisasi, dan para sandera dikembalikan. Ia memperingatkan bahwa mereka yang tidak mematuhi akan diburu. Laporan awal menyebut tentara Israel dikerahkan ke Gaza untuk memasang atau melindungi pengeras suara, yang memicu kecaman di dalam negeri. Media Israel mengutip perwira militer yang mengatakan pengeras suara ditempatkan di dalam Gaza dan di sepanjang perbatasan pada Kamis malam. Pemerintah Palestina mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara-negara BRICS. Hal ini terjadi setelah meningkatnya pengakuan internasional atas status negara Palestina. Dikutip dari Anadolu Agency pada Sabtu 27 September, Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafiz membenarkan informasi tersebut. Meski sudah mengajukan permohonan sebagai anggota penuh, Palestina belum mendapat jawaban. Hafiz memaklumi hal tersebut karena memang ada persyaratan yang perlu dipenuhi untuk bisa menjadi bagian dari BRICS. Ia pun memastikan bahwa Palestina akan terus berpartisipasi dalam setiap agenda BRICS sebagai anggota tamu. Sebagai informasi, BRICS dibentuk pada tahun 2006 oleh Rusia, China, India, dan Brasil, dengan Afrika Selatan bergabung pada tahun 2011. Sejak tahun 2024, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran telah bergabung dengan blok tersebut, sementara Indonesia bergabung pada Januari 2025. Terkait permohonan yang diajukan Palestina, China mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik langkah tersebut. Beijing juga berharap Palestina bisa bekerja sama untuk tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas.
Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara
ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan, termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengejek Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ditinggal pergi ratusan diplomat dari berbagai negara. Momen itu terjadi pada Jumat 26 September saat Netanyahu baru naik podium untuk memulai pidato di sidang Majelis Umum PBB. Lewat akun X resminya, Khamenei menyebut aksi walkout para delegasi adalah bukti nyata bahwa rezim Israel kini yang paling dibenci dan paling terisolasi di dunia. Tak hanya Iran, Hamas juga sebelumnya memberikan komentar senada. Kelompok tersebut menganggap aksi walkout peserta sidang menunjukkan bahwa Israel terisolasi akibat terus-menerus menyerang Gaza. Dalam siaran YouTube PBB, bangku yang awalnya terisi mulai kosong ketika Netanyahu naik podium. Ratusan diplomat dari berbagai negara termasuk Arab, Afrika, dan negara muslim lainnya ramai-ramai keluar ruangan. Sebagian orang yang pro-Israel berdiri sambil bertepuk tangan. Meski sempat riuh, Netanyahu tetap menyampaikan pidato selama kurang lebih 40 menit. Sistem pertahanan udara Israel mencegat sebuah rudal balistik pada Senin 29 September dini hari. Menurut keterangan dari pihak militer, rudal tersebut ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman. Dikutip dari The Times of Israel, belum ada laporan langsung mengenai dampak atau cedera akibat pencegatan rudal. Namun sirine telah berbunyi di Israel Tengah dan sejumlah permukiman di tepi barat selatan. Houthi juga belum memberikan informasi terkait serangan terbaru ke Israel di Telegram resminya. Bagi Israel, kelompok Yaman dianggap sebagai teroris karena mengancam keamanan negaranya. Belum lagi tindakan Houthi yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah telah membuat Amerika Serikat hingga Eropa geram. Namun Houthi menegaskan hanya kapal-kapal terkait Israel yang menjadi target. Semata-mata tindakan itu dilakukan untuk membela rakyat Gaza Palestina. Sejumlah kelompok di Timur Tengah pun mendukung aksi Houthi karena dianggap berani melawan penindasan. Nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mendadak mencuat dan disebut sebagai kandidat pemimpin pemerintahan transisi Gaza seusai perang dan Hamas dilucuti. Blair bahkan disebut sudah terlibat diskusi soal kepemimpinan otoritas transisi ini. Munculnya nama Tony Blair bersama dengan proposal yang muncul di berbagai media internasional, bahkan proposal tersebut diklaim telah mendapatkan dukungan dari Gedung Putih dan akan membuat Blair memimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB serta negara-negara Teluk. Pada bulan Agustus, ia bergabung dalam pertemuan Gedung Putih dengan Donald Trump untuk membahas rencana wilayah tersebut. Blair diklaim akan memimpin sebuah badan ternama yang bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza atau GITA. Berdasarkan laporan media Israel, mereka akan berupaya mendapatkan mandat PBB untuk menjadi otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama 5 tahun. Sementara itu, The Guardian melaporkan bahwa diplomat barat belum sepakat pada rencana Blair untuk memimpin Palestina. Mereka juga mengatakan bahwa sampai sekarang Trump masih berencana untuk mewujudkan gencatan senjata dengan syarat-syarat yang sedang disepakati.
Pasukan perlawanan Palestina melakukan sejumlah operasi kualitatif menargetkan posisi-posisi tentara hingga kendaraan tempur Israel di sejumlah wilayah Gaza. Akibat serangan ini, Israel mengalami kerugian karena tanknya satu persatu hancur dan jumlah tentara yang terbunuh terus bertambah. Brigade Al-Qassam mengonfirmasi bahwa mereka berhasil menargetkan tank Merkava Israel dengan peluru Yasin 105. Serangan terjadi di selatan Menara Al-Salhi di wilayah Tal Al-Hawa, selatan kota, pada Sabtu 27 September 2025. Di wilayah yang sama, Brigade Qassam menyerang pasukan Israel yang bersembunyi di dalam sebuah rumah dengan rudal anti personel. Sejumlah tentara dilaporkan terbunuh, namun ada pula yang terluka akibat serangan itu. Selain menargetkan tentara, mereka juga menyerang kendaraan pengangkut personel lapis baja Namer Israel dengan rudal tandem. Sehari sebelumnya, pada Jumat 26 September, Hamas mengumumkan telah menargetkan tank Merkava dengan alat peledak SAWAS di dekat ladang Abu Zu. Serangan berlanjut pada 24 September, di mana Mujahidin menembak mati seorang tentara Israel dan membunuhnya seketika. Tak hanya Brigade Al-Qassam, upaya penyerangan juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka telah menargetkan tank Merkava Israel dengan rudal anti-tank di dekat persimpangan Al-Asal di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Selanjutnya, ledakan alat peledak anti-tank yang telah ditanam sebelumnya menghancurkan sebuah kendaraan militer Israel. Kelompok Hamas merilis video yang menampilkan adegan penyerangan tentara Israel dalam operasi bernama Batu Daud. Serangan itu dilakukan pada 20 Agustus lalu di Khan Younis, namun baru dirilis pada Minggu 28 September. Adegan pertama menampilkan momen saat pasukan Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Mereka membawa sejumlah peralatan yang nantinya digunakan untuk menyerang musuh. Tak lama kemudian, pasukan Hamas menyebar sambil berkamuflase. Momen itu disusul dengan baku tembak antara pasukan Hamas dengan tentara Israel. Namun tidak ada rincian mengenai jumlah korban luka maupun tewas akibat bentrok tersebut. Per hari ini, Senin 29 September, Israel masih terus melancarkan serangan di jalur Gaza. AP News melaporkan serangan terbaru menewaskan 59 orang yang membuat angka kematian di daerah tersebut mencapai 66.000 jiwa sejak perang dimulai. وفق يا رب وفق يا رب وفق يا رب يا رب وفق. Militer Israel menggunakan sistem pengeras suara di truk-truk di dekat perbatasan Gaza untuk menyiarkan pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di Majelis Umum PBB, Jumat 26 September. Juru bicara pemerintah Israel mengatakan, langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya diplomasi publik pemerintah Israel. Kantor Netanyahu juga mengklaim militer telah mengambil alih sambungan telepon warga Gaza dan anggota Hamas untuk menyiarkan pidato tersebut. Meskipun belum ada bukti dari dalam Gaza bahwa hal itu benar-benar terjadi. Dalam pidatonya,
Netanyahu menyatakan bahwa perang bisa segera berakhir jika Hamas dilucuti, Gaza didemilitarisasi, dan para sandera dikembalikan. Ia memperingatkan bahwa mereka yang tidak mematuhi akan diburu. Laporan awal menyebut tentara Israel dikerahkan ke Gaza untuk memasang atau melindungi pengeras suara, yang memicu kecaman di dalam negeri. Media Israel mengutip perwira militer yang mengatakan pengeras suara ditempatkan di dalam Gaza dan di sepanjang perbatasan pada Kamis malam. Pemerintah Palestina mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara-negara BRICS. Hal ini terjadi setelah meningkatnya pengakuan internasional atas status negara Palestina. Dikutip dari Anadolu Agency pada Sabtu 27 September, Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafiz membenarkan informasi tersebut. Meski sudah mengajukan permohonan sebagai anggota penuh, Palestina belum mendapat jawaban. Hafiz memaklumi hal tersebut karena memang ada persyaratan yang perlu dipenuhi untuk bisa menjadi bagian dari BRICS. Ia pun memastikan bahwa Palestina akan terus berpartisipasi dalam setiap agenda BRICS sebagai anggota tamu. Sebagai informasi, BRICS dibentuk pada tahun 2006 oleh Rusia, China, India, dan Brasil, dengan Afrika Selatan bergabung pada tahun 2011. Sejak tahun 2024, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia dan Iran telah bergabung dengan blok tersebut, sementara Indonesia bergabung pada Januari 2025. Terkait permohonan yang diajukan Palestina, China mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik langkah tersebut. Beijing juga berharap Palestina bisa bekerja sama untuk tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimik berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB.
massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengejek Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ditinggal pergi ratusan diplomat dari berbagai negara. Momen itu terjadi pada Jumat 26 September saat Netanyahu baru naik podium untuk memulai pidato di sidang Majelis Umum PBB. Lewat akun X resminya, Khamenei menyebut aksi walkout para delegasi adalah bukti nyata bahwa rezim Israel kini yang paling dibenci dan paling terisolasi di dunia. Tak hanya Iran, Hamas juga sebelumnya memberikan komentar senada. Kelompok tersebut menganggap aksi walkout peserta sidang menunjukkan bahwa Israel terisolasi akibat terus-menerus menyerang Gaza. Dalam siaran YouTube PBB, bangku yang awalnya terisi mulai kosong ketika Netanyahu naik podium. Ratusan diplomat dari berbagai negara termasuk Arab, Afrika, dan negara muslim lainnya ramai-ramai keluar ruangan. Sebagian orang yang pro-Israel berdiri sambil bertepuk tangan. Meski sempat riuh, Netanyahu tetap menyampaikan pidato selama kurang lebih 40 menit.
Sistem pertahanan udara Israel mencegat sebuah rudal balistik pada Senin 29 September dini hari. Menurut keterangan dari pihak militer, rudal tersebut ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman. Dikutip dari The Times of Israel, belum ada laporan langsung mengenai dampak atau cedera akibat pencegatan rudal. Namun sirine telah berbunyi di Israel Tengah dan sejumlah permukiman di tepi barat selatan. Houthi juga belum memberikan informasi terkait serangan terbaru ke Israel di Telegram resminya. Bagi Israel, kelompok Yaman dianggap sebagai teroris karena mengancam keamanan negaranya. Belum lagi tindakan Houthi yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah telah membuat Amerika Serikat hingga Eropa geram. Namun Houthi menegaskan hanya kapal-kapal terkait Israel yang menjadi target. Semata-mata tindakan itu dilakukan untuk membela rakyat Gaza Palestina. Sejumlah kelompok di Timur Tengah pun mendukung aksi Houthi karena dianggap berani melawan penindasan. Nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mendadak mencuat dan disebut sebagai kandidat pemimpin pemerintahan transisi Gaza seusai perang dan Hamas dilucuti. Blair bahkan disebut sudah terlibat diskusi soal kepemimpinan otoritas transisi ini. Munculnya nama Tony Blair bersama dengan proposal yang muncul di berbagai media internasional, bahkan proposal tersebut diklaim telah mendapatkan dukungan dari Gedung Putih dan akan membuat Blair memimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB serta negara-negara Teluk. Pada bulan Agustus, ia bergabung dalam pertemuan Gedung Putih dengan Donald Trump untuk membahas rencana wilayah tersebut. Blair diklaim akan memimpin sebuah badan ternama yang bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza atau GITA. Berdasarkan laporan media Israel, mereka akan berupaya mendapatkan mandat PBB untuk menjadi otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama 5 tahun. Sementara itu, The Guardian melaporkan bahwa diplomat barat belum sepakat pada rencana Blair untuk memimpin Palestina. Mereka juga mengatakan bahwa sampai sekarang Trump masih berencana untuk mewujudkan gencatan senjata dengan syarat-syarat yang sedang disepakati. Pasukan perlawanan Palestina melakukan sejumlah operasi kualitatif menargetkan posisi-posisi tentara hingga kendaraan tempur Israel di sejumlah wilayah Gaza. Akibat serangan ini, Israel mengalami kerugian karena tanknya satu persatu hancur dan jumlah tentara yang terbunuh terus bertambah. Brigade Al-Qassam mengonfirmasi bahwa mereka berhasil menargetkan tank Merkava Israel dengan peluru Yasin 105. Serangan terjadi di selatan Menara Al-Salhi di wilayah Tal Al-Hawa, selatan kota, pada Sabtu 27 September 2025. Di wilayah yang sama, Brigade Qassam menyerang pasukan Israel yang bersembunyi di dalam sebuah rumah dengan rudal anti personel. Sejumlah tentara dilaporkan terbunuh, namun ada pula yang terluka akibat serangan itu. Selain menargetkan tentara, mereka juga menyerang kendaraan pengangkut personel lapis baja Namer Israel dengan rudal tandem. Sehari sebelumnya, pada Jumat 26 September, Hamas mengumumkan telah menargetkan tank Merkava dengan alat peledak SAWAS di dekat ladang Abu Zu. Serangan berlanjut pada 24 September, di mana Mujahidin menembak mati seorang tentara Israel dan membunuhnya seketika. Tak hanya Brigade Al-Qassam, upaya penyerangan juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka telah menargetkan tank Merkava Israel dengan rudal anti-tank di dekat persimpangan Al-Asal di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Selanjutnya, ledakan alat peledak anti-tank yang telah ditanam sebelumnya menghancurkan sebuah kendaraan militer Israel. Kelompok Hamas merilis video yang menampilkan adegan penyerangan tentara Israel dalam operasi bernama Batu Daud. Serangan itu dilakukan pada 20 Agustus lalu di Khan Yunis, namun baru dirilis pada Minggu 28 September. Adegan pertama menampilkan momen saat pasukan Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Mereka membawa sejumlah peralatan yang nantinya digunakan untuk menyerang musuh. Tak lama kemudian, pasukan Hamas menyebar sambil berkamuflase. Momen itu disusul dengan baku tembak antara pasukan Hamas dengan tentara Israel. Namun tidak ada rincian mengenai jumlah korban luka maupun tewas akibat bentrok tersebut.
Per hari ini, Senin 29 September, Israel masih terus melancarkan serangan di jalur Gaza. AP News melaporkan serangan terbaru menewaskan 59 orang yang membuat angka kematian di daerah tersebut mencapai 66.000 jiwa sejak perang dimulai. يا رب وفق يا رب وفق يا رب يا رب وفق. Militer Israel menggunakan sistem pengeras suara di truk-truk di dekat perbatasan Gaza untuk menyiarkan pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di Majelis Umum PBB, Jumat 26 September. Juru bicara pemerintah Israel mengatakan, langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya diplomasi publik pemerintah Israel. Kantor Netanyahu juga mengklaim militer telah mengambil alih sambungan telepon warga Gaza dan anggota Hamas untuk menyiarkan pidato tersebut. Meskipun belum ada bukti dari dalam Gaza bahwa hal itu benar-benar terjadi. Dalam pidatonya, Netanyahu menyatakan bahwa perang bisa segera berakhir jika Hamas dilucuti, Gaza didemilitarisasi, dan para sandera dikembalikan. Ia memperingatkan bahwa mereka yang tidak mematuhi akan diburu. Laporan awal menyebut tentara Israel dikerahkan ke Gaza untuk memasang atau melindungi pengeras suara, yang memicu kecaman di dalam negeri. Media Israel mengutip perwira militer yang mengatakan pengeras suara ditempatkan di dalam Gaza dan di sepanjang perbatasan pada Kamis malam. Pemerintah Palestina mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara-negara BRICS. Hal ini terjadi setelah meningkatnya pengakuan internasional atas status negara Palestina. Dikutip dari Anadolu Agency pada Sabtu 27 September, Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafiz membenarkan informasi tersebut. Meski sudah mengajukan permohonan sebagai anggota penuh, Palestina belum mendapat jawaban. Hafiz memaklumi hal tersebut karena memang ada persyaratan yang perlu dipenuhi untuk bisa menjadi bagian dari BRICS. Ia pun memastikan bahwa Palestina akan terus berpartisipasi dalam setiap agenda BRICS sebagai anggota tamu. Sebagai informasi, BRICS dibentuk pada tahun 2006 oleh Rusia, China, India, dan Brasil, dengan Afrika Selatan bergabung pada tahun 2011. Sejak tahun 2024, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran telah bergabung dengan blok tersebut, sementara Indonesia bergabung pada Januari 2025. Terkait permohonan yang diajukan Palestina, China mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik langkah tersebut. Beijing juga berharap Palestina bisa bekerja sama untuk tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimik berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza.
yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza.
Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan, termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengejek Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang ditinggal pergi ratusan diplomat dari berbagai negara. Momen itu terjadi pada Jumat 26 September saat Netanyahu baru naik podium untuk memulai pidato di sidang Majelis Umum PBB. Lewat akun X resminya, Khamenei menyebut aksi walkout para delegasi adalah bukti nyata bahwa rezim Israel kini yang paling dibenci dan paling terisolasi di dunia. Tak hanya Iran, Hamas juga sebelumnya memberikan komentar senada. Kelompok tersebut menganggap aksi walkout peserta sidang menunjukkan bahwa Israel terisolasi akibat terus-menerus menyerang Gaza. Dalam siaran YouTube PBB, bangku yang awalnya terisi mulai kosong ketika Netanyahu naik podium. Ratusan diplomat dari berbagai negara termasuk Arab, Afrika, dan negara muslim lainnya ramai-ramai keluar ruangan. Sebagian orang yang pro-Israel berdiri sambil bertepuk tangan. Meski sempat riuh, Netanyahu tetap menyampaikan pidato selama kurang lebih 40 menit. Sistem pertahanan udara Israel mencegat sebuah rudal balistik pada Senin 29 September dini hari. Menurut keterangan dari pihak militer, rudal tersebut ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman. Dikutip dari The Times of Israel, belum ada laporan langsung mengenai dampak atau cedera akibat pencegatan rudal. Namun sirine telah berbunyi di Israel Tengah dan sejumlah permukiman di tepi barat selatan. Houthi juga belum memberikan informasi terkait serangan terbaru ke Israel di Telegram resminya. Bagi Israel, kelompok Yaman dianggap sebagai teroris karena mengancam keamanan negaranya. Belum lagi, tindakan Houthi yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah telah membuat Amerika Serikat hingga Eropa geram. Namun Houthi menegaskan hanya kapal-kapal terkait Israel yang menjadi target. Semata-mata tindakan itu dilakukan untuk membela rakyat Gaza Palestina. Sejumlah kelompok di Timur Tengah pun mendukung aksi Houthi karena dianggap berani melawan penindasan. Nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mendadak mencuat dan disebut sebagai kandidat pemimpin pemerintahan transisi Gaza seusai perang dan Hamas dilucuti. Blair bahkan disebut sudah terlibat diskusi soal kepemimpinan otoritas transisi ini. Munculnya nama Tony Blair bersama dengan proposal yang muncul di berbagai media internasional, bahkan proposal tersebut diklaim telah mendapatkan dukungan dari Gedung Putih dan akan membuat Blair memimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB serta negara-negara Teluk. Pada bulan Agustus, ia bergabung dalam pertemuan Gedung Putih dengan Donald Trump untuk membahas rencana wilayah tersebut. Blair diklaim akan memimpin sebuah badan ternama yang bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza atau GITA. Berdasarkan laporan media Israel, mereka akan berupaya mendapatkan mandat PBB untuk menjadi otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama 5 tahun. Sementara itu, The Guardian melaporkan bahwa diplomat barat belum sepakat pada rencana Blair untuk memimpin Palestina. Mereka juga mengatakan bahwa sampai sekarang Trump masih berencana untuk mewujudkan gencatan senjata dengan syarat-syarat yang sedang disepakati.
Pasukan perlawanan Palestina melakukan sejumlah operasi kualitatif menargetkan posisi-posisi tentara hingga kendaraan tempur Israel di sejumlah wilayah Gaza. Akibat serangan ini, Israel mengalami kerugian karena tanknya satu persatu hancur dan jumlah tentara yang terbunuh terus bertambah. Brigade Al-Qassam mengonfirmasi bahwa mereka berhasil menargetkan tank Merkava Israel dengan peluru Yasin 105. Serangan terjadi di selatan Menara Al-Salhi di wilayah Tal Al-Hawa, selatan kota, pada Sabtu 27 September 2025. Di wilayah yang sama, Brigade Qassam menyerang pasukan Israel yang bersembunyi di dalam sebuah rumah dengan rudal anti personel. Sejumlah tentara dilaporkan terbunuh, namun ada pula yang terluka akibat serangan itu. Selain menargetkan tentara, mereka juga menyerang kendaraan pengangkut personel lapis baja Namer Israel dengan rudal tandem. Sehari sebelumnya, pada Jumat 26 September, Hamas mengumumkan telah menargetkan tank Merkava dengan alat peledak SAWAS di dekat ladang Abu Zu. Serangan berlanjut pada 24 September, di mana Mujahidin menembak mati seorang tentara Israel dan membunuhnya seketika. Tak hanya Brigade Al-Qassam, upaya penyerangan juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka telah menargetkan tank Merkava Israel dengan rudal anti-tank di dekat persimpangan Al-Asal di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Selanjutnya, ledakan alat peledak anti-tank yang telah ditanam sebelumnya menghancurkan sebuah kendaraan militer Israel. Kelompok Hamas merilis video yang menampilkan adegan penyerangan tentara Israel dalam operasi bernama Batu Daud. Serangan itu dilakukan pada 20 Agustus lalu di Han Yunis, namun baru dirilis pada Minggu 28 September. Adegan pertama menampilkan momen saat pasukan Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Mereka membawa sejumlah peralatan yang nantinya digunakan untuk menyerang musuh. Tak lama kemudian, pasukan Hamas menyebar sambil berkamuflase. Momen itu disusul dengan baku tembak antara pasukan Hamas dengan tentara Israel. Namun tidak ada rincian mengenai jumlah korban luka maupun tewas akibat bentrok tersebut. Per hari ini, Senin 29 September, Israel masih terus melancarkan serangan di jalur Gaza. AP News melaporkan serangan terbaru menewaskan 59 orang yang membuat angka kematian di daerah tersebut mencapai 66.000 jiwa sejak perang dimulai. وفق يا رب وفق يا رب وفق يا رب يا رب وفق. Militer Israel menggunakan sistem pengeras suara di truk-truk di dekat perbatasan Gaza untuk menyiarkan pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di Majelis Umum PBB, Jumat 26 September. Juru bicara pemerintah Israel mengatakan, langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya diplomasi publik pemerintah Israel. Kantor Netanyahu juga mengklaim militer telah mengambil alih sambungan telepon warga Gaza dan anggota Hamas untuk menyiarkan pidato tersebut. Meskipun belum ada bukti dari dalam Gaza bahwa hal itu benar-benar terjadi. Dalam pidatonya,
Netanyahu menyatakan bahwa perang bisa segera berakhir jika Hamas dilucuti, Gaza didemilitarisasi, dan para sandera dikembalikan. Ia memperingatkan bahwa mereka yang tidak mematuhi akan diburu. Laporan awal menyebut tentara Israel dikerahkan ke Gaza untuk memasang atau melindungi pengeras suara, yang memicu kecaman di dalam negeri. Media Israel mengutip perwira militer yang mengatakan pengeras suara ditempatkan di dalam Gaza dan di sepanjang perbatasan pada Kamis malam. Pemerintah Palestina mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara-negara BRICS. Hal ini terjadi setelah meningkatnya pengakuan internasional atas status negara Palestina. Dikutip dari Anadolu Agency pada Sabtu 27 September, Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafiz membenarkan informasi tersebut. Meski sudah mengajukan permohonan sebagai anggota penuh, Palestina belum mendapat jawaban. Hafiz memaklumi hal tersebut karena memang ada persyaratan yang perlu dipenuhi untuk bisa menjadi bagian dari BRICS. Ia pun memastikan bahwa Palestina akan terus berpartisipasi dalam setiap agenda BRICS sebagai anggota tamu. Sebagai informasi, BRICS dibentuk pada tahun 2006 oleh Rusia, China, India, dan Brasil, dengan Afrika Selatan bergabung pada tahun 2011. Sejak tahun 2024, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran telah bergabung dengan blok tersebut, sementara Indonesia bergabung pada Januari 2025. Terkait permohonan yang diajukan Palestina, China mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik langkah tersebut. Beijing juga berharap Palestina bisa bekerja sama untuk tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Friedett merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Friedett, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB.
massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengejek Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ditinggal pergi ratusan diplomat dari berbagai negara. Momen itu terjadi pada Jumat 26 September saat Netanyahu baru naik podium untuk memulai pidato di sidang Majelis Umum PBB. Lewat akun X resminya, Khamenei menyebut aksi walkout para delegasi adalah bukti nyata bahwa rezim Israel kini yang paling dibenci dan paling terisolasi di dunia. Tak hanya Iran, Hamas juga sebelumnya memberikan komentar senada. Kelompok tersebut menganggap aksi walkout peserta sidang menunjukkan bahwa Israel terisolasi akibat terus-menerus menyerang Gaza. Dalam siaran YouTube PBB, bangku yang awalnya terisi mulai kosong ketika Netanyahu naik podium. Ratusan diplomat dari berbagai negara termasuk Arab, Afrika, dan negara muslim lainnya ramai-ramai keluar ruangan. Sebagian orang yang pro-Israel berdiri sambil bertepuk tangan. Meski sempat riuh, Netanyahu tetap menyampaikan pidato selama kurang lebih 40 menit.
Sistem pertahanan udara Israel mencegat sebuah rudal balistik pada Senin 29 September dini hari. Menurut keterangan dari pihak militer, rudal tersebut ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman. Dikutip dari The Times of Israel, belum ada laporan langsung mengenai dampak atau cedera akibat pencegatan rudal. Namun sirine telah berbunyi di Israel Tengah dan sejumlah permukiman di tepi barat selatan. Houthi juga belum memberikan informasi terkait serangan terbaru ke Israel di Telegram resminya. Bagi Israel, kelompok Yaman dianggap sebagai teroris karena mengancam keamanan negaranya. Belum lagi tindakan Houthi yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah telah membuat Amerika Serikat hingga Eropa geram. Namun Houthi menegaskan hanya kapal-kapal terkait Israel yang menjadi target. Semata-mata tindakan itu dilakukan untuk membela rakyat Gaza Palestina. Sejumlah kelompok di Timur Tengah pun mendukung aksi Houthi karena dianggap berani melawan penindasan. Nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mendadak mencuat dan disebut sebagai kandidat pemimpin pemerintahan transisi Gaza seusai perang dan Hamas dilucuti. Blair bahkan disebut sudah terlibat diskusi soal kepemimpinan otoritas transisi ini. Munculnya nama Tony Blair bersama dengan proposal yang muncul di berbagai media internasional, bahkan proposal tersebut diklaim telah mendapatkan dukungan dari Gedung Putih dan akan membuat Blair memimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB serta negara-negara Teluk. Pada bulan Agustus, ia bergabung dalam pertemuan Gedung Putih dengan Donald Trump untuk membahas rencana wilayah tersebut. Blair diklaim akan memimpin sebuah badan ternama yang bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza atau GITA. Berdasarkan laporan media Israel, mereka akan berupaya mendapatkan mandat PBB untuk menjadi otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama 5 tahun. Sementara itu, The Guardian melaporkan bahwa diplomat Barat belum sepakat pada rencana Blair untuk memimpin Palestina. Mereka juga mengatakan bahwa sampai sekarang Trump masih berencana untuk mewujudkan gencatan senjata dengan syarat-syarat yang sedang disepakati. Pasukan perlawanan Palestina melakukan sejumlah operasi kualitatif menargetkan posisi-posisi tentara hingga kendaraan tempur Israel di sejumlah wilayah Gaza. Akibat serangan ini, Israel mengalami kerugian karena tanknya satu persatu hancur dan jumlah tentara yang terbunuh terus bertambah. Brigade Al-Qassam mengonfirmasi bahwa mereka berhasil menargetkan tank Merkava Israel dengan peluru Yasin 105. Serangan terjadi di selatan Menara Al-Salhi di wilayah Tal Al-Hawa, selatan kota, pada Sabtu 27 September 2025. Di wilayah yang sama, Brigade Qassam menyerang pasukan Israel yang bersembunyi di dalam sebuah rumah dengan rudal anti-personel. Sejumlah tentara dilaporkan terbunuh, namun ada pula yang terluka akibat serangan itu. Selain menargetkan tentara, mereka juga menyerang kendaraan pengangkut personel lapis baja Namer Israel dengan rudal tandem. Sehari sebelumnya, pada Jumat 26 September, Hamas mengumumkan telah menargetkan tank Merkava dengan alat peledak SAWAS di dekat ladang Abu Zu. Serangan berlanjut pada 24 September, di mana Mujahidin menembak mati seorang tentara Israel dan membunuhnya seketika. Tak hanya Brigade Al-Qassam, upaya penyerangan juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka telah menargetkan tank Merkava Israel dengan rudal anti-tank di dekat persimpangan Al-Asal di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Selanjutnya, ledakan alat peledak anti-tank yang telah ditanam sebelumnya menghancurkan sebuah kendaraan militer Israel. Kelompok Hamas merilis video yang menampilkan adegan penyerangan tentara Israel dalam operasi bernama Batu Daud. Serangan itu dilakukan pada 20 Agustus lalu di Han Yunis, namun baru dirilis pada Minggu 28 September. Adegan pertama menampilkan momen saat pasukan Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Mereka membawa sejumlah peralatan yang nantinya digunakan untuk menyerang musuh. Tak lama kemudian, pasukan Hamas menyebar sambil berkamuflase. Momen itu disusul dengan baku tembak antara pasukan Hamas dengan tentara Israel. Namun tidak ada rincian mengenai jumlah korban luka maupun tewas akibat bentrok tersebut.
Per hari ini, Senin 29 September, Israel masih terus melancarkan serangan di jalur Gaza. AP News melaporkan serangan terbaru menewaskan 59 orang yang membuat angka kematian di daerah tersebut mencapai 66.000 jiwa sejak perang dimulai. وفق يا رب وفق يا رب وفق يا رب يا رب وفق. Militer Israel menggunakan sistem pengeras suara di truk-truk di dekat perbatasan Gaza untuk menyiarkan pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di Majelis Umum PBB, Jumat 26 September. Juru bicara pemerintah Israel mengatakan, langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya diplomasi publik pemerintah Israel. Kantor Netanyahu juga mengklaim militer telah mengambil alih sambungan telepon warga Gaza dan anggota Hamas untuk menyiarkan pidato tersebut. Meskipun belum ada bukti dari dalam Gaza bahwa hal itu benar-benar terjadi. Dalam pidatonya, Netanyahu menyatakan bahwa perang bisa segera berakhir jika Hamas dilucuti, Gaza didemilitarisasi, dan para sandera dikembalikan. Ia memperingatkan bahwa mereka yang tidak mematuhi akan diburu. Laporan awal menyebut tentara Israel dikerahkan ke Gaza untuk memasang atau melindungi pengeras suara, yang memicu kecaman di dalam negeri. Media Israel mengutip perwira militer yang mengatakan pengeras suara ditempatkan di dalam Gaza dan di sepanjang perbatasan pada Kamis malam. Pemerintah Palestina mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara-negara BRICS. Hal ini terjadi setelah meningkatnya pengakuan internasional atas status negara Palestina. Dikutip dari Anadolu Agency pada Sabtu 27 September, Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafiz membenarkan informasi tersebut. Meski sudah mengajukan permohonan sebagai anggota penuh, Palestina belum mendapat jawaban. Hafiz memaklumi hal tersebut karena memang ada persyaratan yang perlu dipenuhi untuk bisa menjadi bagian dari BRICS. Ia pun memastikan bahwa Palestina akan terus berpartisipasi dalam setiap agenda BRICS sebagai anggota tamu. Sebagai informasi, BRICS dibentuk pada tahun 2006 oleh Rusia, China, India, dan Brasil, dengan Afrika Selatan bergabung pada tahun 2011. Sejak tahun 2024, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran telah bergabung dengan blok tersebut, sementara Indonesia bergabung pada Januari 2025. Terkait permohonan yang diajukan Palestina, China mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik langkah tersebut. Beijing juga berharap Palestina bisa bekerja sama untuk tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza.
yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza.
Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengejek Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ditinggal pergi ratusan diplomat dari berbagai negara. Momen itu terjadi pada Jumat 26 September saat Netanyahu baru naik podium untuk memulai pidato di sidang Majelis Umum PBB. Lewat akun X resminya, Khamenei menyebut aksi walkout para delegasi adalah bukti nyata bahwa rezim Israel kini yang paling dibenci dan paling terisolasi di dunia. Tak hanya Iran, Hamas juga sebelumnya memberikan komentar senada. Kelompok tersebut menganggap aksi walkout peserta sidang menunjukkan bahwa Israel terisolasi akibat terus-menerus menyerang Gaza. Dalam siaran YouTube PBB, bangku yang awalnya terisi mulai kosong ketika Netanyahu naik podium. Ratusan diplomat dari berbagai negara termasuk Arab, Afrika, dan negara muslim lainnya ramai-ramai keluar ruangan. Sebagian orang yang pro-Israel berdiri sambil bertepuk tangan. Meski sempat riuh, Netanyahu tetap menyampaikan pidato selama kurang lebih 40 menit. Sistem pertahanan udara Israel mencegat sebuah rudal balistik pada Senin 29 September dini hari. Menurut keterangan dari pihak militer, rudal tersebut ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman. Dikutip dari The Times of Israel, belum ada laporan langsung mengenai dampak atau cedera akibat pencegatan rudal. Namun sirine telah berbunyi di Israel Tengah dan sejumlah permukiman di tepi barat selatan. Houthi juga belum memberikan informasi terkait serangan terbaru ke Israel di Telegram resminya. Bagi Israel, kelompok Yaman dianggap sebagai teroris karena mengancam keamanan negaranya. Belum lagi tindakan Houthi yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah telah membuat Amerika Serikat hingga Eropa geram. Namun Houthi menegaskan hanya kapal-kapal terkait Israel yang menjadi target. Semata-mata tindakan itu dilakukan untuk membela rakyat Gaza Palestina. Sejumlah kelompok di Timur Tengah pun mendukung aksi Houthi karena dianggap berani melawan penindasan. Nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mendadak mencuat dan disebut sebagai kandidat pemimpin pemerintahan transisi Gaza seusai perang dan Hamas dilucuti. Blair bahkan disebut sudah terlibat diskusi soal kepemimpinan otoritas transisi ini. Munculnya nama Tony Blair bersama dengan proposal yang muncul di berbagai media internasional, bahkan proposal tersebut diklaim telah mendapatkan dukungan dari Gedung Putih dan akan membuat Blair memimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB serta negara-negara Teluk. Pada bulan Agustus, ia bergabung dalam pertemuan Gedung Putih dengan Donald Trump untuk membahas rencana wilayah tersebut. Blair diklaim akan memimpin sebuah badan ternama yang bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza atau GITA berdasarkan laporan media Israel.
Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengejek Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang ditinggal pergi ratusan diplomat dari berbagai negara. Momen itu terjadi pada Jumat 26 September saat Netanyahu baru naik podium untuk memulai pidato di sidang Majelis Umum PBB. Lewat akun X resminya, Khamenei menyebut aksi walkout para delegasi adalah bukti nyata bahwa rezim Israel kini yang paling dibenci dan paling terisolasi di dunia. Tak hanya Iran, Hamas juga sebelumnya memberikan komentar senada. Kelompok tersebut menganggap aksi walkout peserta sidang menunjukkan bahwa Israel terisolasi akibat terus-menerus menyerang Gaza. Dalam siaran YouTube PBB, bangku yang awalnya terisi mulai kosong ketika Netanyahu naik podium. Ratusan diplomat dari berbagai negara termasuk Arab, Afrika, dan negara muslim lainnya ramai-ramai keluar ruangan. Sebagian orang yang pro-Israel berdiri sambil bertepuk tangan. Meski sempat riuh, Netanyahu tetap menyampaikan pidato selama kurang lebih 40 menit. Sistem pertahanan udara Israel mencegat sebuah rudal balistik pada Senin 29 September dini hari. Menurut keterangan dari pihak militer, rudal tersebut ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman. Dikutip dari The Times of Israel, belum ada laporan langsung mengenai dampak atau cedera akibat pencegatan rudal. Namun sirine telah berbunyi di Israel Tengah dan sejumlah permukiman di tepi barat selatan. Houthi juga belum memberikan informasi terkait serangan terbaru ke Israel di Telegram resminya. Bagi Israel, kelompok Yaman dianggap sebagai teroris karena mengancam keamanan negaranya. Belum lagi, tindakan Houthi yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah telah membuat Amerika Serikat hingga Eropa geram. Namun Houthi menegaskan hanya kapal-kapal terkait Israel yang menjadi target. Semata-mata tindakan itu dilakukan untuk membela rakyat Gaza Palestina. Sejumlah kelompok di Timur Tengah pun mendukung aksi Houthi karena dianggap berani melawan penindasan. Nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mendadak mencuat dan disebut sebagai kandidat pemimpin pemerintahan transisi Gaza seusai perang dan Hamas dilucuti. Blair bahkan disebut sudah terlibat diskusi soal kepemimpinan otoritas transisi ini. Munculnya nama Tony Blair bersama dengan proposal yang muncul di berbagai media internasional, bahkan proposal tersebut diklaim telah mendapatkan dukungan dari Gedung Putih dan akan membuat Blair memimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB serta negara-negara teluk. Pada bulan Agustus, ia bergabung dalam pertemuan Gedung Putih dengan Donald Trump untuk membahas rencana wilayah tersebut. Blair diklaim akan memimpin sebuah badan ternama yang bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza atau GITA. Berdasarkan laporan media Israel, mereka akan berupaya mendapatkan mandat PBB untuk menjadi otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama 5 tahun. Sementara itu, The Guardian melaporkan bahwa diplomat barat belum sepakat pada rencana Blair untuk memimpin Palestina. Mereka juga mengatakan bahwa sampai sekarang Trump masih berencana untuk mewujudkan gencatan senjata dengan syarat-syarat yang sedang disepakati. Pasukan perlawanan Palestina melakukan sejumlah operasi kualitatif menargetkan posisi-posisi tentara hingga kendaraan tempur Israel di sejumlah wilayah Gaza. Akibat serangan ini, Israel mengalami kerugian karena tanknya satu persatu hancur dan jumlah tentara yang terbunuh terus bertambah. Brigade Al-Qassam mengonfirmasi bahwa mereka berhasil menargetkan tank Merkava Israel dengan peluru Yasin 105. Serangan terjadi di selatan Menara Al-Salhi di wilayah Tal Al-Hawa, selatan kota, pada Sabtu 27 September 2025. Di wilayah yang sama, Brigade Qassam menyerang pasukan Israel yang bersembunyi di dalam sebuah rumah dengan rudal anti-personel. Sejumlah tentara dilaporkan terbunuh, namun ada pula yang terluka akibat serangan itu. Selain menargetkan tentara, mereka juga menyerang kendaraan pengangkut personel lapis baja Namer Israel dengan rudal tandem.
Sehari sebelumnya, pada Jumat 26 September, Hamas mengumumkan telah menargetkan tank Merkava dengan alat peledak SAWAS di dekat ladang Abu Zu. Serangan berlanjut pada 24 September, di mana Mujahidin menembak mati seorang tentara Israel dan membunuhnya seketika. Tak hanya Brigade Al-Hassam, upaya penyerangan juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka telah menargetkan tank Merkava Israel dengan rudal anti-tank di dekat persimpangan Al-Asal di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Selanjutnya, ledakan alat peledak anti-tank yang telah ditanam sebelumnya menghancurkan sebuah kendaraan militer Israel. Kelompok Hamas merilis video yang menampilkan adegan penyerangan tentara Israel dalam operasi bernama Batu Daud. Serangan itu dilakukan pada 20 Agustus lalu di Khan Yunis, namun baru dirilis pada Minggu 28 September. Adegan pertama menampilkan momen saat pasukan Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Mereka membawa sejumlah peralatan yang nantinya digunakan untuk menyerang musuh. Tak lama kemudian, pasukan Hamas menyebar sambil berkamuflase. Momen itu disusul dengan baku tembak antara pasukan Hamas dengan tentara Israel. Namun tidak ada rincian mengenai jumlah korban luka maupun tewas akibat bentrok tersebut. Per hari ini, Senin 29 September, Israel masih terus melancarkan serangan di jalur Gaza. AP News melaporkan serangan terbaru menewaskan 59 orang yang membuat angka kematian di daerah tersebut mencapai 66.000 jiwa sejak perang dimulai. وفق يا رب وفق يا رب وفق يا رب يا رب وفق. Militer Israel menggunakan sistem pengeras suara di truk-truk di dekat perbatasan Gaza untuk menyiarkan pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di Majelis Umum PBB, Jumat 26 September. Juru bicara pemerintah Israel mengatakan, langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya diplomasi publik pemerintah Israel. Kantor Netanyahu juga mengklaim militer telah mengambil alih sambungan telepon warga Gaza dan anggota Hamas untuk menyiarkan pidato tersebut. Meskipun belum ada bukti dari dalam Gaza bahwa hal itu benar-benar terjadi. Dalam pidatonya, Netanyahu menyatakan bahwa perang bisa segera berakhir jika Hamas dilucuti, Gaza didemilitarisasi, dan para sandera dikembalikan. Ia memperingatkan bahwa mereka yang tidak mematuhi akan diburu. Laporan awal menyebut tentara Israel dikerahkan ke Gaza untuk memasang atau melindungi pengeras suara, yang memicu kecaman di dalam negeri. Media Israel mengutip perwira militer yang mengatakan pengeras suara ditempatkan di dalam Gaza dan di sepanjang perbatasan pada Kamis malam. Pemerintah Palestina mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara-negara BRICS. Hal ini terjadi setelah meningkatnya pengakuan internasional atas status negara Palestina. Dikutip dari Anadolu Agency pada Sabtu 27 September,
Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafiz membenarkan informasi tersebut. Meski sudah mengajukan permohonan sebagai anggota penuh, Palestina belum mendapat jawaban. Hafiz memaklumi hal tersebut karena memang ada persyaratan yang perlu dipenuhi untuk bisa menjadi bagian dari BRICS. Ia pun memastikan bahwa Palestina akan terus berpartisipasi dalam setiap agenda BRICS sebagai anggota tamu. Sebagai informasi, BRICS dibentuk pada tahun 2006 oleh Rusia, China, India, dan Brasil, dengan Afrika Selatan bergabung pada tahun 2011. Sejak tahun 2024, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran telah bergabung dengan blok tersebut, sementara Indonesia bergabung pada Januari 2025. Terkait permohonan yang diajukan Palestina, China mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik langkah tersebut. Beijing juga berharap Palestina bisa bekerja sama untuk tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB.
Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengejek Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ditinggal pergi ratusan diplomat dari berbagai negara. Momen itu terjadi pada Jumat 26 September saat Netanyahu baru naik podium untuk memulai pidato di sidang Majelis Umum PBB. Lewat akun X resminya, Khamenei menyebut aksi walkout para delegasi adalah bukti nyata bahwa rezim Israel kini yang paling dibenci dan paling terisolasi di dunia. Tak hanya Iran, Hamas juga sebelumnya memberikan komentar senada. Kelompok tersebut menganggap aksi walkout peserta sidang menunjukkan bahwa Israel terisolasi akibat terus-menerus menyerang Gaza. Dalam siaran YouTube PBB, bangku yang awalnya terisi mulai kosong ketika Netanyahu naik podium. Ratusan diplomat dari berbagai negara termasuk Arab, Afrika, dan negara muslim lainnya ramai-ramai keluar ruangan. Sebagian orang yang pro-Israel berdiri sambil bertepuk tangan. Meski sempat riuh, Netanyahu tetap menyampaikan pidato selama kurang lebih 40 menit. Sistem pertahanan udara Israel mencegat sebuah rudal balistik pada Senin 29 September dini hari. Menurut keterangan dari pihak militer, rudal tersebut ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman. Dikutip dari The Times of Israel, belum ada laporan langsung mengenai dampak atau cedera akibat pencegatan rudal. Namun sirine telah berbunyi di Israel Tengah dan sejumlah permukiman di tepi barat selatan. Houthi juga belum memberikan informasi terkait serangan terbaru ke Israel di Telegram resminya. Bagi Israel, kelompok Yaman dianggap sebagai teroris karena mengancam keamanan negaranya.
Belum lagi tindakan Houthi yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah telah membuat Amerika Serikat hingga Eropa geram. Namun Houthi menegaskan hanya kapal-kapal terkait Israel yang menjadi target. Semata-mata tindakan itu dilakukan untuk membela rakyat Gaza Palestina. Sejumlah kelompok di Timur Tengah pun mendukung aksi Houthi karena dianggap berani melawan penindasan. Nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mendadak mencuat dan disebut sebagai kandidat pemimpin pemerintahan transisi Gaza seusai perang dan Hamas dilucuti. Blair bahkan disebut sudah terlibat diskusi soal kepemimpinan otoritas transisi ini. Munculnya nama Tony Blair bersama dengan proposal yang muncul di berbagai media internasional, bahkan proposal tersebut diklaim telah mendapatkan dukungan dari Gedung Putih dan akan membuat Blair memimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB serta negara-negara Teluk. Pada bulan Agustus, ia bergabung dalam pertemuan Gedung Putih dengan Donald Trump untuk membahas rencana wilayah tersebut. Blair diklaim akan memimpin sebuah badan ternama yang bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza atau GITA. Berdasarkan laporan media Israel, mereka akan berupaya mendapatkan mandat PBB untuk menjadi otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama 5 tahun. Sementara itu, The Guardian melaporkan bahwa diplomat Barat belum sepakat pada rencana Blair untuk memimpin Palestina. Mereka juga mengatakan bahwa sampai sekarang Trump masih berencana untuk mewujudkan gencatan senjata dengan syarat-syarat yang sedang disepakati. Pasukan perlawanan Palestina melakukan sejumlah operasi kualitatif menargetkan posisi-posisi tentara hingga kendaraan tempur Israel di sejumlah wilayah Gaza. Akibat serangan ini, Israel mengalami kerugian karena tanknya satu persatu hancur dan jumlah tentara yang terbunuh terus bertambah. Brigade Al-Qassam mengonfirmasi bahwa mereka berhasil menargetkan tank Merkava Israel dengan peluru Yasin 105. Serangan terjadi di selatan Menara Al-Salhi di wilayah Tal Al-Hawa, selatan kota, pada Sabtu 27 September 2025. Di wilayah yang sama, Brigade Qassam menyerang pasukan Israel yang bersembunyi di dalam sebuah rumah dengan rudal anti-personel. Sejumlah tentara dilaporkan terbunuh, namun ada pula yang terluka akibat serangan itu. Selain menargetkan tentara, mereka juga menyerang kendaraan pengangkut personel lapis baja Namer Israel dengan rudal tandem. Sehari sebelumnya, pada Jumat 26 September, Hamas mengumumkan telah menargetkan tank Merkava dengan alat peledak Sawas di dekat ladang Abu Zu. Serangan berlanjut pada 24 September, di mana Mujahidin menembak mati seorang tentara Israel dan membunuhnya seketika. Tak hanya Brigade Al-Qassam, upaya penyerangan juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka telah menargetkan tank Merkava Israel dengan rudal anti-tank di dekat persimpangan Al-Asal di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Selanjutnya, ledakan alat peledak anti-tank yang telah ditanam sebelumnya menghancurkan sebuah kendaraan militer Israel. Kelompok Hamas merilis video yang menampilkan adegan penyerangan tentara Israel dalam operasi bernama Batu Daud. Serangan itu dilakukan pada 20 Agustus lalu di Han Yunis, namun baru dirilis pada Minggu 28 September. Adegan pertama menampilkan momen saat pasukan Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Mereka membawa sejumlah peralatan yang nantinya digunakan untuk menyerang musuh. Tak lama kemudian, pasukan Hamas menyebar sambil berkamuflase. Momen itu disusul dengan baku tembak antara pasukan Hamas dengan tentara Israel. Namun tidak ada rincian mengenai jumlah korban luka maupun tewas akibat bentrok tersebut. Per hari ini, Senin 29 September, Israel masih terus melancarkan serangan di jalur Gaza. AP News melaporkan serangan terbaru menewaskan 59 orang yang membuat angka kematian di daerah tersebut mencapai 66.000 jiwa sejak perang dimulai.
بوثق يا رب وثق يا رب وثق يا رب يا رب وثق. Militer Israel menggunakan sistem pengeras suara di truk-truk di dekat perbatasan Gaza untuk menyiarkan pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di Majelis Umum PBB, Jumat 26 September. Juru bicara pemerintah Israel mengatakan, langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya diplomasi publik pemerintah Israel. Kantor Netanyahu juga mengklaim militer telah mengambil alih sambungan telepon warga Gaza dan anggota Hamas untuk menyiarkan pidato tersebut. Meskipun belum ada bukti dari dalam Gaza bahwa hal itu benar-benar terjadi. Dalam pidatonya, Netanyahu menyatakan bahwa perang bisa segera berakhir jika Hamas dilucuti, Gaza didemilitarisasi, dan para sandera dikembalikan. Ia memperingatkan bahwa mereka yang tidak mematuhi akan diburu. Laporan awal menyebut tentara Israel dikerahkan ke Gaza untuk memasang atau melindungi pengeras suara, yang memicu kecaman di dalam negeri. Media Israel mengutip perwira militer yang mengatakan pengeras suara ditempatkan di dalam Gaza dan di sepanjang perbatasan pada Kamis malam. Pemerintah Palestina mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara-negara BRICS. Hal ini terjadi setelah meningkatnya pengakuan internasional atas status negara Palestina. Dikutip dari Anadolu Agency pada Sabtu 27 September, Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafiz membenarkan informasi tersebut. Meski sudah mengajukan permohonan sebagai anggota penuh, Palestina belum mendapat jawaban. Hafiz memaklumi hal tersebut karena memang ada persyaratan yang perlu dipenuhi untuk bisa menjadi bagian dari BRICS. Ia pun memastikan bahwa Palestina akan terus berpartisipasi dalam setiap agenda BRICS sebagai anggota tamu. Sebagai informasi, BRICS dibentuk pada tahun 2006 oleh Rusia, China, India, dan Brasil, dengan Afrika Selatan bergabung pada tahun 2011. Sejak tahun 2024, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran telah bergabung dengan blok tersebut, sementara Indonesia bergabung pada Januari 2025. Terkait permohonan yang diajukan Palestina, China mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik langkah tersebut. Beijing juga berharap Palestina bisa bekerja sama untuk tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimik berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu.
Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengejek Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ditinggal pergi ratusan diplomat dari berbagai negara.
Momen itu terjadi pada Jumat 26 September saat Netanyahu baru naik podium untuk memulai pidato di sidang Majelis Umum PBB. Lewat akun X resminya, Khamenei menyebut aksi walkout para delegasi adalah bukti nyata bahwa rezim Israel kini yang paling dibenci dan paling terisolasi di dunia. Tak hanya Iran, Hamas juga sebelumnya memberikan komentar senada. Kelompok tersebut menganggap aksi walkout peserta sidang menunjukkan bahwa Israel terisolasi akibat terus-menerus menyerang Gaza. Dalam siaran YouTube PBB, bangku yang awalnya terisi mulai kosong ketika Netanyahu naik podium. Ratusan diplomat dari berbagai negara termasuk Arab, Afrika, dan negara muslim lainnya ramai-ramai keluar ruangan. Sebagian orang yang pro-Israel berdiri sambil bertepuk tangan. Meski sempat riuh, Netanyahu tetap menyampaikan pidato selama kurang lebih 40 menit. Sistem pertahanan udara Israel mencegat sebuah rudal balistik pada Senin 29 September dini hari. Menurut keterangan dari pihak militer, rudal tersebut ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman. Dikutip dari The Times of Israel, belum ada laporan langsung mengenai dampak atau cedera akibat pencegatan rudal. Namun sirine telah berbunyi di Israel Tengah dan sejumlah permukiman di tepi barat selatan. Houthi juga belum memberikan informasi terkait serangan terbaru ke Israel di Telegram resminya. Bagi Israel, kelompok Yaman dianggap sebagai teroris karena mengancam keamanan negaranya. Belum lagi tindakan Houthi yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah telah membuat Amerika Serikat hingga Eropa geram. Namun Houthi menegaskan hanya kapal-kapal terkait Israel yang menjadi target. Semata-mata tindakan itu dilakukan untuk membela rakyat Gaza Palestina. Sejumlah kelompok di Timur Tengah pun mendukung aksi Houthi karena dianggap berani melawan penindasan. Nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mendadak mencuat dan disebut sebagai kandidat pemimpin pemerintahan transisi Gaza seusai perang dan Hamas dilucuti. Blair bahkan disebut sudah terlibat diskusi soal kepemimpinan otoritas transisi ini. Munculnya nama Tony Blair bersama dengan proposal yang muncul di berbagai media internasional, bahkan proposal tersebut diklaim telah mendapatkan dukungan dari Gedung Putih dan akan membuat Blair memimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB serta negara-negara Teluk. Pada bulan Agustus, ia bergabung dalam pertemuan Gedung Putih dengan Donald Trump untuk membahas rencana wilayah tersebut. Blair diklaim akan memimpin sebuah badan ternama yang bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza atau GITA. Berdasarkan laporan media Israel, mereka akan berupaya mendapatkan mandat PBB untuk menjadi otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama 5 tahun. Sementara itu, The Guardian melaporkan bahwa diplomat Barat belum sepakat pada rencana Blair untuk memimpin Palestina. Mereka juga mengatakan bahwa sampai sekarang Trump masih berencana untuk mewujudkan gencatan senjata dengan syarat-syarat yang sedang disepakati. Pasukan perlawanan Palestina melakukan sejumlah operasi kualitatif menargetkan posisi-posisi tentara hingga kendaraan tempur Israel di sejumlah wilayah Gaza. Akibat serangan ini, Israel mengalami kerugian karena tanknya satu persatu hancur dan jumlah tentara yang terbunuh terus bertambah. Brigade Al-Qassam mengonfirmasi bahwa mereka berhasil menargetkan tank Merkava Israel dengan peluru Yasin 105. Serangan terjadi di selatan Menara Al-Salhi di wilayah Tal Al-Hawa, selatan kota, pada Sabtu 27 September 2025. Di wilayah yang sama, Brigade Qassam menyerang pasukan Israel yang bersembunyi di dalam sebuah rumah dengan rudal anti-personel. Sejumlah tentara dilaporkan terbunuh, namun ada pula yang terluka akibat serangan itu. Selain menargetkan tentara, mereka juga menyerang kendaraan pengangkut personel lapis baja Namer Israel dengan rudal tandem.
Sehari sebelumnya, pada Jumat 26 September, Hamas mengumumkan telah menargetkan tank Merkava dengan alat peledak SAWAS di dekat ladang Abu Zu. Serangan berlanjut pada 24 September, di mana Mujahidin menembak mati seorang tentara Israel dan membunuhnya seketika. Tak hanya Brigade Al-Qassam, upaya penyerangan juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka telah menargetkan tank Merkava Israel dengan rudal anti-tank di dekat persimpangan Al-Asal di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Selanjutnya, ledakan alat peledak anti-tank yang telah ditanam sebelumnya menghancurkan sebuah kendaraan militer Israel. Kelompok Hamas merilis video yang menampilkan adegan penyerangan tentara Israel dalam operasi bernama Batu Daud. Serangan itu dilakukan pada 20 Agustus lalu di Khan Younis, namun baru dirilis pada Minggu 28 September. Adegan pertama menampilkan momen saat pasukan Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Mereka membawa sejumlah peralatan yang nantinya digunakan untuk menyerang musuh. Tak lama kemudian, pasukan Hamas menyebar sambil berkamuflase. Momen itu disusul dengan baku tembak antara pasukan Hamas dengan tentara Israel. Namun tidak ada rincian mengenai jumlah korban luka maupun tewas akibat bentrok tersebut. Per hari ini, Senin 29 September, Israel masih terus melancarkan serangan di jalur Gaza. AP News melaporkan serangan terbaru menewaskan 59 orang yang membuat angka kematian di daerah tersebut mencapai 66.000 jiwa sejak perang dimulai. وفق يا رب وفق يا رب وفق يا رب يا رب وفق. Militer Israel menggunakan sistem pengeras suara di truk-truk di dekat perbatasan Gaza untuk menyiarkan pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di Majelis Umum PBB, Jumat 26 September. Juru bicara pemerintah Israel mengatakan, langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya diplomasi publik pemerintah Israel. Kantor Netanyahu juga mengklaim militer telah mengambil alih sambungan telepon warga Gaza dan anggota Hamas untuk menyiarkan pidato tersebut. Meskipun belum ada bukti dari dalam Gaza bahwa hal itu benar-benar terjadi. Dalam pidatonya, Netanyahu menyatakan bahwa perang bisa segera berakhir jika Hamas dilucuti, Gaza didemilitarisasi, dan para sandera dikembalikan. Ia memperingatkan bahwa mereka yang tidak mematuhi akan diburu. Laporan awal menyebut tentara Israel dikerahkan ke Gaza untuk memasang atau melindungi pengeras suara, yang memicu kecaman di dalam negeri. Media Israel mengutip perwira militer yang mengatakan pengeras suara ditempatkan di dalam Gaza dan di sepanjang perbatasan pada Kamis malam. Pemerintah Palestina mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara-negara BRICS. Hal ini terjadi setelah meningkatnya pengakuan internasional atas status negara Palestina.
Dikutip dari Anadolu Agency pada Sabtu 27 September, Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafiz membenarkan informasi tersebut. Meski sudah mengajukan permohonan sebagai anggota penuh, Palestina belum mendapat jawaban. Hafiz memaklumi hal tersebut karena memang ada persyaratan yang perlu dipenuhi untuk bisa menjadi bagian dari BRICS. Ia pun memastikan bahwa Palestina akan terus berpartisipasi dalam setiap agenda BRICS sebagai anggota tamu. Sebagai informasi, BRICS dibentuk pada tahun 2006 oleh Rusia, China, India, dan Brasil, dengan Afrika Selatan bergabung pada tahun 2011. Sejak tahun 2024, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran telah bergabung dengan blok tersebut, sementara Indonesia bergabung pada Januari 2025. Terkait permohonan yang diajukan Palestina, China mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik langkah tersebut. Beijing juga berharap Palestina bisa bekerja sama untuk tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro.
Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengejek Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ditinggal pergi ratusan diplomat dari berbagai negara. Momen itu terjadi pada Jumat 26 September saat Netanyahu baru naik podium untuk memulai pidato di sidang Majelis Umum PBB. Lewat akun X resminya, Khamenei menyebut aksi walkout para delegasi adalah bukti nyata bahwa rezim Israel kini yang paling dibenci dan paling terisolasi di dunia. Tak hanya Iran, Hamas juga sebelumnya memberikan komentar senada. Kelompok tersebut menganggap aksi walkout peserta sidang menunjukkan bahwa Israel terisolasi akibat terus-menerus menyerang Gaza. Dalam siaran YouTube PBB, bangku yang awalnya terisi mulai kosong ketika Netanyahu naik podium. Ratusan diplomat dari berbagai negara termasuk Arab, Afrika, dan negara muslim lainnya ramai-ramai keluar ruangan. Sebagian orang yang pro-Israel berdiri sambil bertepuk tangan. Meski sempat riuh, Netanyahu tetap menyampaikan pidato selama kurang lebih 40 menit. Sistem pertahanan udara Israel mencegat sebuah rudal balistik pada Senin 29 September dini hari. Menurut keterangan dari pihak militer, rudal tersebut ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman. Dikutip dari The Times of Israel, belum ada laporan langsung mengenai dampak atau cedera akibat pencegatan rudal. Namun sirine telah berbunyi di Israel Tengah dan sejumlah permukiman di tepi barat selatan. Houthi juga belum memberikan informasi terkait serangan terbaru ke Israel di Telegram resminya. Bagi Israel, kelompok Yaman dianggap sebagai teroris karena mengancam keamanan negaranya. Belum lagi tindakan Houthi yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah telah membuat Amerika Serikat hingga Eropa geram.
Namun Houthi menegaskan hanya kapal-kapal terkait Israel yang menjadi target. Semata-mata tindakan itu dilakukan untuk membela rakyat Gaza Palestina. Sejumlah kelompok di Timur Tengah pun mendukung aksi Houthi karena dianggap berani melawan penindasan. Nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mendadak mencuat dan disebut sebagai kandidat pemimpin pemerintahan transisi Gaza seusai perang dan Hamas dilucuti. Blair bahkan disebut sudah terlibat diskusi soal kepemimpinan otoritas transisi ini. Munculnya nama Tony Blair bersama dengan proposal yang muncul di berbagai media internasional, bahkan proposal tersebut diklaim telah mendapatkan dukungan dari Gedung Putih dan akan membuat Blair memimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB serta negara-negara Teluk. Pada bulan Agustus, ia bergabung dalam pertemuan Gedung Putih dengan Donald Trump untuk membahas rencana wilayah tersebut. Blair diklaim akan memimpin sebuah badan ternama yang bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza atau GITA. Berdasarkan laporan media Israel, mereka akan berupaya mendapatkan mandat PBB untuk menjadi otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama 5 tahun. Sementara itu, The Guardian melaporkan bahwa diplomat Barat belum sepakat pada rencana Blair untuk memimpin Palestina. Mereka juga mengatakan bahwa sampai sekarang Trump masih berencana untuk mewujudkan gencatan senjata dengan syarat-syarat yang sedang disepakati. Pasukan perlawanan Palestina melakukan sejumlah operasi kualitatif menargetkan posisi-posisi tentara hingga kendaraan tempur Israel di sejumlah wilayah Gaza. Akibat serangan ini, Israel mengalami kerugian karena tanknya satu persatu hancur dan jumlah tentara yang terbunuh terus bertambah. Brigade Al-Qassam mengonfirmasi bahwa mereka berhasil menargetkan tank Merkava Israel dengan peluru Yasin 105. Serangan terjadi di selatan Menara Al-Salhi di wilayah Tal Al-Hawa, selatan kota, pada Sabtu 27 September 2025. Di wilayah yang sama, Brigade Qassam menyerang pasukan Israel yang bersembunyi di dalam sebuah rumah dengan rudal anti-personel. Sejumlah tentara dilaporkan terbunuh, namun ada pula yang terluka akibat serangan itu. Selain menargetkan tentara, mereka juga menyerang kendaraan pengangkut personel lapis baja Namer Israel dengan rudal tandem. Sehari sebelumnya, pada Jumat 26 September, Hamas mengumumkan telah menargetkan tank Merkava dengan alat peledak SAWAS di dekat ladang Abu Zu. Serangan berlanjut pada 24 September, di mana Mujahidin menembak mati seorang tentara Israel dan membunuhnya seketika. Tak hanya Brigade Al-Qassam, upaya penyerangan juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka telah menargetkan tank Merkava Israel dengan rudal anti-tank di dekat persimpangan Al-Asal di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Selanjutnya, ledakan alat peledak anti-tank yang telah ditanam sebelumnya menghancurkan sebuah kendaraan militer Israel. Kelompok Hamas merilis video yang menampilkan adegan penyerangan tentara Israel dalam operasi bernama Batu Daud. Serangan itu dilakukan pada 20 Agustus lalu di Khan Younis, namun baru dirilis pada Minggu 28 September. Adegan pertama menampilkan momen saat pasukan Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Mereka membawa sejumlah peralatan yang nantinya digunakan untuk menyerang musuh. Tak lama kemudian, pasukan Hamas menyebar sambil berkamuflase. Momen itu disusul dengan baku tembak antara pasukan Hamas dengan tentara Israel. Namun tidak ada rincian mengenai jumlah korban luka maupun tewas akibat bentrok tersebut. Per hari ini, Senin 29 September, Israel masih terus melancarkan serangan di jalur Gaza. AP News melaporkan serangan terbaru menewaskan 59 orang yang membuat angka kematian di daerah tersebut mencapai 66.000 jiwa sejak perang dimulai.
بوسك يا رب بوسك يا رب بوسك يا رب يا رب بوسك. Militer Israel menggunakan sistem pengeras suara di truk-truk di dekat perbatasan Gaza untuk menyiarkan pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di Majelis Umum PBB, Jumat 26 September. Juru bicara pemerintah Israel mengatakan, langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya diplomasi publik pemerintah Israel. Kantor Netanyahu juga mengklaim militer telah mengambil alih sambungan telepon warga Gaza dan anggota Hamas untuk menyiarkan pidato tersebut. Meskipun belum ada bukti dari dalam Gaza bahwa hal itu benar-benar terjadi. Dalam pidatonya, Netanyahu menyatakan bahwa perang bisa segera berakhir jika Hamas dilucuti, Gaza didemilitarisasi, dan para sandera dikembalikan. Ia memperingatkan bahwa mereka yang tidak mematuhi akan diburu. Laporan awal menyebut tentara Israel dikerahkan ke Gaza untuk memasang atau melindungi pengeras suara, yang memicu kecaman di dalam negeri. Media Israel mengutip perwira militer yang mengatakan pengeras suara ditempatkan di dalam Gaza dan di sepanjang perbatasan pada Kamis malam. Pemerintah Palestina mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara-negara BRICS. Hal ini terjadi setelah meningkatnya pengakuan internasional atas status negara Palestina. Dikutip dari Anadolu Agency pada Sabtu 27 September, Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafiz membenarkan informasi tersebut. Meski sudah mengajukan permohonan sebagai anggota penuh, Palestina belum mendapat jawaban. Hafiz memaklumi hal tersebut karena memang ada persyaratan yang perlu dipenuhi untuk bisa menjadi bagian dari BRICS. Ia pun memastikan bahwa Palestina akan terus berpartisipasi dalam setiap agenda BRICS sebagai anggota tamu. Sebagai informasi, BRICS dibentuk pada tahun 2006 oleh Rusia, China, India, dan Brasil, dengan Afrika Selatan bergabung pada tahun 2011. Sejak tahun 2024, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran telah bergabung dengan blok tersebut, sementara Indonesia bergabung pada Januari 2025. Terkait permohonan yang diajukan Palestina, China mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik langkah tersebut. Beijing juga berharap Palestina bisa bekerja sama untuk tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu.
Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengejek Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ditinggal pergi ratusan diplomat dari berbagai negara.
Momen itu terjadi pada Jumat 26 September saat Netanyahu baru naik podium untuk memulai pidato di sidang Majelis Umum PBB. Lewat akun X resminya, Khamenei menyebut aksi walkout para delegasi adalah bukti nyata bahwa rezim Israel kini yang paling dibenci dan paling terisolasi di dunia. Tak hanya Iran, Hamas juga sebelumnya memberikan komentar senada. Kelompok tersebut menganggap aksi walkout peserta sidang menunjukkan bahwa Israel terisolasi akibat terus-menerus menyerang Gaza. Dalam siaran YouTube PBB, bangku yang awalnya terisi mulai kosong ketika Netanyahu naik podium. Ratusan diplomat dari berbagai negara termasuk Arab, Afrika, dan negara muslim lainnya ramai-ramai keluar ruangan. Sebagian orang yang pro-Israel berdiri sambil bertepuk tangan. Meski sempat riuh, Netanyahu tetap menyampaikan pidato selama kurang lebih 40 menit. Sistem pertahanan udara Israel mencegat sebuah rudal balistik pada Senin 29 September dini hari. Menurut keterangan dari pihak militer, rudal tersebut ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman. Dikutip dari The Times of Israel, belum ada laporan langsung mengenai dampak atau cedera akibat pencegatan rudal. Namun sirine telah berbunyi di Israel Tengah dan sejumlah permukiman di tepi barat selatan. Houthi juga belum memberikan informasi terkait serangan terbaru ke Israel di Telegram resminya. Bagi Israel, kelompok Yaman dianggap sebagai teroris karena mengancam keamanan negaranya. Belum lagi tindakan Houthi yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah telah membuat Amerika Serikat hingga Eropa geram. Namun Houthi menegaskan hanya kapal-kapal terkait Israel yang menjadi target. Semata-mata tindakan itu dilakukan untuk membela rakyat Gaza Palestina. Sejumlah kelompok di Timur Tengah pun mendukung aksi Houthi karena dianggap berani melawan penindasan. Nama mantan Perdana Menteri